Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han memutuskan kembali ke Sekte Yuhua dengan hasil rampasan yang banyak. Di Sekte Yuhua, Fang Han membuat pertunjukan di puncak reinkarnasi yang mengalahkan kejutan yang diberikan Meng Xiaobai ke Sekte. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketika kemarahan meledak di pihak Sekte Tai, mereka beramai-ramai menyerang ke Fang Han. Tetua, manusia pedang, memblokir serangan mereka, energi pedang yang dipancarkannya tersebar, dan energi logam geng berubah menjadi kepingan salju berkilauan, menari-nari indah di udara. Aura dingin dan mematikan, seperti salju dan es, meresap ke seluruh area, menyebabkan amarah para murid Sekte Tai sedikit mereda. Tetua, manusia pedang, ini adalah seorang ahli tingkat ke-9 kemampuan ilahi, yang telah mengkultivasi patung Dharma langit dan bumi. Ilmu pedangnya sangat spiritual, mencapai tingkat kesempurnaan dan penguasaan. Dengan lambaian santai, langit dipenuhi kepingan salju yang terbentuk dari ki pedang. Jurus ini adalah salju di atas dunia, kemampuan ilahi tingkat tertinggi dari ilmu pedang dari Sekte Pedang Matahari dan Bulan. Dia juga takut tidak mampu menghentikan para murid Sekte Tai, itulah sebabnya dia tiba-tiba melepaskan kemampuan ilahi tingkat tertinggi ini. Pada saat yang sama, di dalam kepingan salju keterampilan pedang, terdapat banyak mantra suara jernih dan mantra penenang. Mantra-mantra ini dimaksudkan untuk membantu semua orang menenangkan diri, mencegah situasi menjadi di luar kendali dan semakin memburuk. Penting untuk diingat bahwa peristiwa hari ini sangat mungkin memicu konflik di antara sekte-sekte Dao Abadi. Dengan Dao Iblis yang mengintai di luar, jika sekte-sekte Dao Abadi berbenturan, keseimbangan kekuatan akan hilang, dan bahkan 3 sekte pedang besar pun akan menderita. Wang Tianyi, Zhu Yangyi, dan 10 murid inti emas yang tersisa melihat tetua maniak pedang menghalangi jalan mereka dan melepaskan kemampuan ilahi tingkat tertinggi, salju di atas dunia. Kemarahan mereka yang awalnya meluap sedikit mereda, tetapi kebencian yang mendalam di hati mereka semakin kuat. Mereka berhenti di tempat, menatap Fang Han dengan tatapan dingin, semuanya mempertimbangkan konsekuensi dari kejadian ini. Sekte Tai benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal logika kali ini. Jika berita ini tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan para kultivator di mana-mana. Bahkan 9 sekte Dao Abadi akan mengejek Sekte Tai karena perilaku kasar mereka lebih buruk daripada Sekte Iblis sekalipun. Namun, Sekte Tai telah menderita kerugian besar kali ini, 2 master inti emas. Tokoh-tokoh kecil dimusnahkan menjadi debu seperti itu dan kehilangan inti emas serta harta karun magis mereka merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Tai sejak didirikan. Jika mereka membiarkan ini menyebar, mereka akan kehilangan muka. Tetua maniak pedang, apakah Anda benar-benar akan menghentikan Sekte Tai kami untuk membalas dendam? Adik Zhao Xuanyi dan adik Song Wei telah meninggal, inti emas mereka diambil, dan harta sihir mereka dijarah. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Tai kami sejak didirikan. Jika Anda menghalangi kami, Anda menentang seluruh Sekte Tai, dan Sekte Tai kami akan membalas Anda di masa depan. Sudahkah Anda berpikir jernih apakah Sekte Pedang Matahari dan Bulan dapat menanggung konsekuensi dari masalah ini? Wang Tianyi berkata dengan suara serak. Oh, apa kau mengancamku? Amarah tetua si gila pedang meledak mendengar ini. Dia memang orang yang pemarah dan sangat arogan, seperti yang tersirat dari julukannya, si gila pedang. Penghalangannya kali ini bukan semata-mata untuk keadilan, dia hanya menganggap Fang Han enak dipandang. Dia juga menyimpan amarah yang mendalam terhadap Sekte Tai, karena mereka telah memperlakukannya seperti monyet dan tameng manusia sejak dia tiba di domain 5 elemen, tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, dia sebenarnya tidak menghentikan Sekte Tai dari upaya balas dendam, dia hanya meminta mereka untuk melapor kembali kepada pemimpin sekte mereka untuk mendapatkan keputusan. Sekarang, Sekte Tai tidak hanya mengingkari janji mereka, tetapi juga berbicara dengan nada yang sangat tidak menyenangkan, mempertanyakan apakah Sekte Pedang Matahari dan Bulan dapat menanggung konsekuensinya. Kata-kata seperti itu benar-benar menghina. Sekte Pedang Matahari dan Bulan, bagaimanapun juga adalah salah satu dari 10 sekte Dao Abadi Agung, bukan? Bukankah sekte mereka juga memiliki tetua agung yang merupakan tokoh besar kuno dari alam rahasia panjang umur yang mengawasinya? Lebih jauh lagi, tetua, mania pedang, sangat frustrasi. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, bukan? Kata-katanya masuk akal dan adil, dan dia tidak menunjukkan pilih kasih terhadap Fang Han. Lagi pula, Sekte Tai lah yang pertama kali melanggar aturan dan mengingkari janji mereka. 2 master inti emas bersekongkol melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dan kemudian terbunuh sebagai balasannya? Itu hanya bisa disalahkan pada kemampuan mereka yang inferior. Apakah mereka seharusnya membunuh seseorang dan tidak membiarkan orang itu melawan?
Apakah mereka seharusnya membiarkan seseorang dengan pasrah menyerahkan lehernya untuk dibantai? Jika Sekte Tai memperlakukan Fang Han dari Sekte Yuhua seperti ini, bagaimana jika dia sendiri telah memperoleh jimat spiritual yang memungkinkan masuk dan keluar bebas dari domain 5 elemen? Lalu bagaimana? Akankah mereka memperlakukannya dengan cara yang sama? Wang Tianyi, aku membunuh di usia 8 tahun, berkultivasi di usia 9 tahun, mencapai kemampuan ilahi di usia 15 tahun, membentuk inti emasku di usia 60 tahun, melewati cobaan di usia 300 tahun, dan mengkultivasi patung Dharma langit dan bumi di usia 500 tahun. Aku telah membunuh banyak orang dan tidak dibesarkan untuk diintimidasi oleh orang lain. Jika kau, Wang Tianyi, meremehkan Sekte Pedang Matahari dan Bulanku, maka mari kita berduel. Elder Sword Maniak merong. Wajah kedua guru besar, Pedang Melayang Langit, Feng Feitian dan Dan Xiaozi, juga sangat muram. Tindakan Sekte Tai yang tidak dapat dipercaya dan arogan membuat mereka mempertimbangkan situasi mereka sendiri. Namun, amarah mereka tidak sepanas tetua pedang gila. Mereka hanya memasang ekspresi suram dan mengarahkan murid-murid sekte mereka dan murid-murid dari 2 sekte pedang besar lainnya untuk mendekat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sekte pedang besar tersebut untuk sementara bersatu demi kepentingan mereka. Menghadapi sikap agresif Sekte Tai, mereka memahami prinsip saling ketergantungan. Para murid Sekte Tai melihat pergerakan ini dan menjadi tegang. Jika mereka benar-benar berselisih dengan 3 sekte pedang besar, situasinya akan menjadi sangat sulit untuk ditangani. Cukup, aku tidak akan membahas Sekte Pedang Matahari dan Bulan, tetapi masalah hari ini adalah urusan antara Sekte Tai-ku dan Sekte Yuhua. Aku tidak ingin siapapun dari Sekte Pedang Matahari dan Bulan ikut campur. Kau cukup mengamati situasinya. Wang Tianyi dengan susah payah menekan amarah di hatinya, berbicara setenang dan sepelan mungkin. Wang Tianyi, apa kau pikir kau bisa menyentuhku? Aku sekarang memiliki jimat spiritual untuk alam 5 elemen, dan aku bisa masuk dan keluar darinya kapan saja. Jika aku pergi sekarang, tak seorang pun dari kalian bisa menghentikanku. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Kau boleh lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi. Sekte Yuhua pun tidak akan bisa melindungimu, kata Wang Tianyi dingin. Aku sama sekali tidak akan lari. Bahkan, aku akan mempublikasikan masalah ini ke seluruh dunia. Dengan begitu banyak saksi, aku ingin semua kultivator menilai siapa yang telah bertindak terlalu jauh, kata Fang Han tanpa rasa takut. Lagi pula, Majelis Dewa Agung akan diadakan 3 tahun lagi, jadi akan baik bagi semua orang untuk mendengarnya saat itu. Kau boleh pergi sekarang, tetapi kau harus meninggalkan inti emas milik adik muda Zhao Xuanyi dan adik muda Song Wei. Selain itu, harta karun magis yang mereka tinggalkan, prasasti penyegel dewa bermata 6 dan pedang pikiran, harus dikembalikan ke Sekte Tai kami. Kau telah membunuh anggota Sekte Tai kami, apakah kau berniat untuk menjarah apa yang mereka tinggalkan? Saat itu, Zhu Yangyi berbicara. Pernyataan ini tepat sasaran, meskipun tampak seperti konsesi, sebenarnya itu adalah tindakan agresif. Fang Han tak kuasa menahan diri untuk melirik Zhu Yangyi beberapa kali. Pemuda perkasa dari Sekte Tai ini memiliki tinggi 9 kaki, dengan fisik sempurna dan kulit putih mulus tanpa celah. Ia memegang kipas bulu di tangannya, memancarkan aura keabadian. Namun, Fang Han dapat langsung mengetahui bahwa orang ini sangat jahat dan kejam. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan kedua inti emas itu. Meskipun dia belum bisa memurnikannya sendiri, kecuali jika dia membuka lautan kesadaran ketiga atau berkultivasi hingga tahap ke-7 kemampuan ilahi, inti emas, yang akan memperluas lautan kesadarannya lagi. Namun, bahkan jika lautan kesadarannya meluas, dia tidak akan memurnikan kedua inti emas ini, karena ada roh primordial 9 hantu yang jauh lebih kuat. Selama dia berkultivasi hingga tahap inti emas dan lautan kesadarannya meluas, 9 roh primordial hantu akan secara paksa memurnikannya, memperoleh kemampuan ilahi Sekte Iblis Mata Air Kuning yang telah dikultivasikan Kaisar Hantu selama 3000 tahun. Kemudian, dengan kekuatan sihirnya, dia bahkan mungkin mampu mengalahkan Hua Tiandu. Dia bahkan mungkin menjadi orang terkuat di bawah alam panjang umur. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali ahli di alam kemampuan ilahi di seluruh dunia. Banyak murid kuat dari berbagai sekte telah berkultivasi hingga tahap ke-10 kemampuan ilahi, mencapai tingkat menentang takdir dan mengubah nasib. Mereka semua telah memasuki pengasingan kematian, tidak muncul di dunia manusia selama 1000 tahun. Kemampuan ilahi orang-orang ini sangat dahsyat. Namun, jika Fang Han memurnikan roh primordial 9 hantu, dengan kekuatan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, mengalahkan orang-orang ini bukanlah hal yang sulit. Dia benar-benar dapat dianggap sebagai orang terkuat di bawah alam keabadian. Meskipun dia tidak membutuhkan kedua inti emas ini untuk dirinya sendiri, keduanya memiliki kegunaan yang sangat besar, seperti untuk menyergap orang lain, untuk ledakan tiba-tiba, atau untuk diberikan kepada sesama kultivator yang benar-benar bekerja untuknya. Bahkan bagi bocah Nebula, membantunya menjadi pemimpin sekte gerbang bintang bukanlah hal yang mustahil. Namun,
Agar bocah Nebula dapat menyempurnakan kemampuan tersebut, ia perlu berkultivasi hingga tahap kelima dari kemampuan ilahi, yaitu alam manusia surgawi. Adapun pedang pikiran dan prasasti penyegel dewa bermata 6, Fang Han juga tidak bisa menyerahkannya. Karena meskipun dia melakukannya, Sekte Tai tidak akan membiarkannya pergi, jadi mengapa tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Alih-alih berharap musuh akan mengampuninya, lebih praktis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Fang Han begitu cerdik sehingga ia bisa memeras minyak dari batu, bagaimana mungkin ia tidak memahami prinsip ini? Apa? Kau tidak mau menyerahkannya? Zhu Yangyi bertanya lagi, wajahnya sudah tampak mengerikan. Jika kau tidak menyerahkannya, maka kaulah yang salah, dan jangan salahkan Sekte Tai kami karena tidak kenal ampun. Jika kau menyerahkannya, masih ada ruang untuk berdiskusi, karena dengan inti emas, pemimpin Sekte Tai kami dapat menggunakan artefak abadi dan sihir abadi tertinggi untuk menciptakan kembali jiwa dan tubuh mereka, menghidupkan kembali adik muda Zhao Xuanyi dan Song Wei dari ketiadaan. Dosamu akan lebih ringan, dan Sekte Tai kami mungkin tidak akan merepotkanmu. Bagaimana? Begitu Zhu Yangyi mengatakan ini, siapapun akan menganggapnya masuk akal. Bahkan tetua Jian Kuang pun berhenti berbicara, dia pikir ini adalah cara yang baik untuk menanganinya. Fang Han akan menyerahkan inti emas, lalu pemimpin Sekte Tai akan menghidupkan kembali kedua murid itu, dan semuanya akan terselesaikan. Yan, bisakah mereka benar-benar dihidupkan kembali? Namun, Fang Han teringat akan keinginan Bai Haichan untuk dibangkitkan. Mungkin saja, tetapi seseorang harus berkultivasi hingga tahap ke-9 atau bahkan ke-10 dari alam keabadian, mendekati kenaikan, dan mampu membuka gerbang menuju alam abadi. Mereka juga perlu menggunakan artefak abadi, menghabiskan kekuatan sihir yang sangat besar, dan membayar harga berupa tidak akan pernah bisa naik ke keabadian, untuk membalikan aturan hidup dan mati dari ketiadaan. Tetapi harga ini terlalu mahal. Membalikan aturan hidup dan mati sama dengan menentang Dao Surgawi, dan gerbang menuju Dao Surgawi akan selamanya tertutup bagimu, begitu pula gerbang menuju alam abadi. Master Sekte Tai tidak akan pernah mengorbankan kesempatannya untuk naik ke keabadian hanya untuk menghidupkan kembali dua ahli inti emas yang hebat. Bahkan jika istri dan anak-anaknya meninggal, atau seluruh keluarganya binasa, dia tidak akan menghidupkan kembali mereka. Yan mencibir. Fang Han langsung mengerti, menatap Zhu Yangyi dengan sering mencibir, seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Pemimpin Sekte Tai akan melepaskan kesempatannya untuk mencapai keabadian demi menghidupkan kembali dua ahli inti emas. Apa? Aku hanya tahu bahwa kultivator super kuat di alam panjang umur dapat membalikkan hidup dan mati, memulihkan jiwa yang lenyap dari ketiadaan, tetapi aku tidak pernah menyangka mereka harus membayar harga berupa ketidakmampuan untuk naik ke keabadian. Tetua Jian Kuang, yang tidak mengetahui hal-hal ini, terkejut mendengar kata-kata Fang Han. Jika mereka bertarung denganku secara adil dan aku membunuh mereka, aku pasti akan mengembalikan inti emas itu kepadamu. Tapi mereka tanpa malu-malu menyergapku dan mencoba membunuhku. Mengembalikan inti emas? Aku bertanya padamu, jika aku dibunuh olehmu dan kau mendapatkan diagram mata air kuning, apakah kau akan mengembalikannya ke Sekte Yuhua? Tanya Fang Han. Orang bodoh pun tahu bahwa jika dia dibunuh oleh seseorang dari Sekte Persatuan Agung dan mereka mendapatkan diagram mata air kuning miliknya, mereka pasti tidak akan mengembalikannya ke Sekte Yuhua. Apa itu diagram mata air kuning? Artefak Dao tingkat tertinggi. Belum lagi kemampuannya untuk membuka harta karun mata air kuning yang legendaris, atau kekuatan tak terbatas dari gerbang jurangnya, hanya air pelupakan sungai suci mata air kuning di dalamnya saja sudah cukup untuk membersihkan kemampuan ilahi seseorang, memungkinkan mereka untuk memadatkan inti emas dan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dari cobaan dan manfaat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Zhu Yangyi hendak berkata, tentu saja, Sekte Taiku pasti akan mengembalikannya ke Sekte Yuhua. Tetapi kemudian dia melihat tatapan aneh tetua Jian Kuang dan yang lainnya, menyadari bahwa mengatakan hal seperti itu akan terlalu palsu, omong kosong belaka, sesuatu yang hanya bisa diucapkan oleh seseorang yang berkulit sangat tebal. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan kata-katanya. Melihat ini, Fang Han tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan teriakan panjang, sepertinya bahkan Sekte Taimu pun tidak bisa melakukannya, namun kau menuntut orang lain untuk melakukannya. Sungguh tidak tahu malu. Apapun yang terjadi, ketika tentara datang, para jenderal akan menghalangi, ketika air datang, bumi akan membendung. Meskipun aku, Fang Han, memulai terlambat, aku tidak pernah mengalami kerugian selama berkelana di dunia ini. Cukup omong kosong ini, kau masih punya kesempatan sekarang, 1 lawan 1. Pertarungan 1 lawan 1. Kau bisa mencoba membunuhku. Membalas dendam atas Zhao Xuanyi dan Song Wei, dan kau juga bisa mendapatkan jimat roh untuk masuk dan keluar bebas dari tanah 5 elemen. Tentu saja, jika kau terus mengabaikan aturan dan bertindak tidak tahu malu, aku sama sekali tidak akan menemanimu dan akan segera pergi. Mendengar kata-kata Fang Han, para murid Sekte Tai yang hadir tetap terdiam.
Wang Tianyi dan Zhu Yangyi saling bertukar pandang, wajah mereka pucat pasi. Meskipun mereka berada di tingkat ke-8 kemampuan ilahi, alam, kesengsaraan besar angin api, dua alam penuh lebih tinggi dari Fang Han, mereka tidak memiliki kepercayaan diri setelah menyaksikan metode Fang Han. Jimat kehidupan di atas kepala Fang Han terlalu kuat, mencapai tingkat, meniup kerang, dan memukul genderang. Tanpa artefak Dao tingkat menengah, mustahil untuk menghadapinya. Namun mereka bahkan tidak memiliki artefak Dao kelas rendah. Meskipun sekte Tai sangat kuat dan merupakan sekte abadi terkemuka, tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki artefak Dao. Selain itu, di samping kemampuan ilahinya yang luar biasa, Fang Han juga memiliki harta karun seperti tangan iblis penyelubung langit, Raja Malam Berdarah, dan diagram mata air kuning. Untuk menekannya, dibutuhkan murid-murid dari sekte Tai yang telah bermeditasi secara terpencil selama 1000 tahun dalam pengasingan kematian, berjuang untuk menembus alam rahasia keabadian. Tetapi mengapa murid-murid itu membuang waktu mereka untuk datang bertarung? Bahkan jika seseorang membunuh orang tua mereka, mereka tetap akan menunggu sampai mereka mencapai alam rahasia keabadian sebelum keluar untuk membalas dendam. Tetua, maniak pedang, sangat ingin mencoba, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Hantu telah dibunuh oleh Fang Han, dan semangat bertarungnya langsung berkurang lebih dari setengahnya. Kaisar Hantu adalah sosok yang lebih kuat di antara generasi ahli yang lebih tua daripada dirinya. Sebenarnya, pembunuhan Kaisar Hantu oleh Fang Han sepenuhnya merupakan hasil dari rencana dan perhitungan. Jika itu terjadi lagi, dia mungkin tidak akan mampu membunuh Kaisar Hantu. Namun, bagaimana orang luar bisa mengetahui seluk-beluknya? Tentu saja, jika Tetua Jian Kuang bersikeras datang, Fang Han tidak akan keberatan menggunakan rencananya lagi, menyamarkan inti emas Song Wei atau Zhao Xuanyi, dan membantai ahli lainnya. Apa? Kau tidak ingin membalaskan dendam Zhao Xuanyi dan Song Wei? Jika begitu, aku tidak akan tinggal. Bagaimanapun, aku telah memenangkan taruhan ini. Fang Han mencibir dalam hati. Jika sekte Tai benar-benar datang untuk menantangnya, dia tidak keberatan membunuh 1 atau 2 orang lagi pula, membunuh 1 orang tetaplah membunuh, dan membunuh 2 atau 3 orang juga tetaplah membunuh. Kau takkan sombong untuk waktu lama. Wajah Wang Tianyi memerah, matanya menyipit, dan kilatan tajam seperti pedang berkelebat, jelas berusaha menekan amarah di hatinya, tetapi ia tak punya pilihan selain menahan diri. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah orang-orang dari 3 sekte pedang besar dan berkata, Tetua Jian Kuang, Tetua Feng Feitian, Tetua dan Xiazi, kali ini sekte Tai kami bersatu dengan 3 sekte pedang besar untuk datang ke tanah 5 elemen, dan kalian juga memiliki kepentingan. Para ahli sekte Persatuan Agung kami belum datang kali ini, tetapi apakah kalian juga tidak memiliki ahli? Ini murni sebuah provokasi. Seketika itu juga, ekspresi Tetua Jian Kuang berubah, jelas-jelas kehilangan muka. Bagaimana Fang Han bisa membiarkan provokasi Wang Tianyi berhasil? Menekan sebagian dan memenangkan hati sebagian lainnya adalah keahliannya. 3 Tetua Agung, kalian tidak perlu bergerak. Saya sangat berterima kasih atas kesaksian dan penegakan keadilan kalian kali ini. Ini menunjukkan bahwa masih ada keadilan dan cash fairness di dunia abadi. Saya akan menyerahkan jimat spiritual ini kepada pemimpin sekte Yuhua kita, Yang Mulia Abadi Feng Baiyu, ketika saya kembali, dan kemudian mengundang ketiga tetua untuk bersama-sama memahaminya. Pada saat itu, sebagian pasti akan diberikan kepada 3 sekte pedang besar. Pada saat yang sama, sebagai tanda terima kasih pribadi atas kesaksian ketiga tetua, saya bersedia memberikan 1 juta pil jiwa bayi kepada masing-masing sekte. Ketiga tetua dapat datang ke sekte Yuhua saya untuk mengambilnya 3 bulan dari sekarang. Ketiga tetua harus tahu bahwa pil jiwa bayi yang saya olah memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pil jiwa bayi sekte Persatuan Agung. Ini adalah contoh, silakan lihat, para tetua. Dengan lambaian tangannya, 3 pil jiwa bayi muncul di tangannya dan terbang menuju para tetua dari 3 sekte pedang besar. Ketiga tetua itu memberi isyarat dan menangkap pil jiwa bayi. Saat mereka melihatnya, ekspresi mereka perlahan berubah, karena pil jiwa bayi Fang Han mengandung energi spiritual yang sangat melimpah, tanpa kotoran atau bahkan pikiran yang mengganggu di dalamnya. Bahkan, jika mereka melangkah lebih jauh, pil jiwa bayi ini dapat ditelan untuk mengisi kembali kekuatan magis, sama seperti batu geokristal ajaib. Pil jiwa baru lahir yang dimurnikan oleh Fang Han pertama-tama disaring oleh energi roh alam abadi yang telah melewati pohon dunia, dan kemudian disaring lebih lanjut oleh air kelupaan dari diagram mata air kuning. Hasilnya, pil tersebut tidak mengandung jejak kotoran atau pikiran acak sedikit pun, dan diresapi dengan esensi pohon dunia, menjadikannya sangat murni. Dibandingkan dengan mereka, pil jiwa baru lahir dari sekte Tai langsung tampak seperti produk palsu dan berkualitas rendah. Sambil menggenggam pil jiwa baru lahir Fang Han, Tetua Jian Kuang, Feng Feitian, pedang di langit, dan Xiazi mulai bernapas berat, mata mereka menyala dengan keinginan yang membara. Tetua Jian Kuang bertanya dengan tidak percaya,
Apakah Anda benar-benar memberi saya 1 juta pil ini? Dan saya dapat mengumpulkannya dalam 3 bulan? Benarkah itu? Tentu saja, dia tahu arti penting pil-pil ini. 1 atau 2, atau bahkan 1.000, bukanlah hal yang besar. Tetapi 100.000, atau 1 juta, itu sungguh mencengangkan. Pil jiwa baru lahir Fang Han, jika dibawa ke pasar, dapat dengan mudah ditukar dengan 300 pil yang putih masing-masing. Menukarnya hanya dengan 200 berarti pavilion surga Taois dan tanah suci yang indah mendapatkan keuntungan besar. Sekarang, Fang Han berjanji akan memberi masing-masing dari mereka 1 juta pil jiwa baru lahir, yang setara dengan memberi mereka ratusan juta pil yang putih. Jumlah ini dapat membeli harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan senjata sihir tingkat tertinggi. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Tentu saja. Datanglah ke puncak reinkarnasi Sekte Yuhuaku dalam 3 bulan untuk mengambil pilnya. Aku tidak akan mengingkari janjiku, Fang Han mengangguk. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Ketiga tetua itu saling bertukar pandang dan mengangguk. Saudara Taois Fang Han sungguh murah hati dan dermawan. Meskipun kami tidak dapat secara langsung ikut campur dalam peristiwa hari ini, kami akan menceritakan dengan jujur apa yang terjadi kepada orang lain. Anda, anak ini pantas mati. Dia pantas mengalami banyak kematian. Melihat Fang Han terang-terangan menyuap, para murid Sekte Tai gemetar karena marah tetapi sama sekali tidak berdaya. Suapnya begitu besar, 1 juta pil jiwa baru, sehingga tak seorang pun dari mereka mampu menandinginya. Sudah pasti bahwa demi 1 juta pil jiwa baru lahir yang akan mereka terima dari Fang Han dalam 3 bulan, ketiga tetua itu akan menyebarkan kebenaran kemana-mana. Meskipun sekte Taimu kuat, aku kaya. Aku punya pil. Aku menghasilkan banyak uang setiap hari. Siapa yang berani menyaingi kekayaanku? Fang Han berpikir keras dalam hati. Meskipun 1 juta pil adalah kekayaan yang sangat besar, mungkin itu sepadan untuk memenangkan hati para tetua dari 3 sekte pedang besar dan mengembangkan sekutu, terutama pada saat kritis ini. Saat ini ia tidak memiliki persediaan pil yang berlebihan, tetapi ia dapat memproduksi lebih dari 30.000 pil per hari, dan lebih dari 1 juta pil per bulan. Dalam 3 bulan, ia dapat membayar para tetua agung itu seluruh jumlahnya. Terlebih lagi, selama 3 bulan ini, ketiga tetua tersebut, yang terus-menerus memikirkan jumlah yang sangat besar yaitu 1 juta pil jiwa baru lahir, pasti akan berpihak padanya. Para tetua, mohon tunggu kabar baik. Fang Han tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan meninggalkan negeri 5 elemen terlebih dahulu. Fang Han memutuskan untuk berhenti sebelum keadaan semakin memburuk dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Wang Tianyi tiba-tiba berseru. Apa? Kau mau berkelahi denganku? Fang Han berbalik. 3 tetua, jangan lupa. Satu-satunya alasan kalian bisa datang ke tanah 5 elemen kali ini adalah karena gerbang spasial yang dibuka oleh Sekte Taiyiku. Jika kalian tidak melawan Fang Han, dan Sekte Taiyi kami menutup gerbang spasial, apa yang akan terjadi pada kalian semua? Wang Tianyi tertawa sinis. Anda, ekspresi ketiga tetua itu langsung berubah. Memang, mereka telah datang ke negeri 5 elemen melalui gerbang spasial yang dibuka oleh Sekte Persatuan Agung. Jika gerbang itu tertutup, mereka akan terjebak di negeri 5 elemen selamanya. Dengan kekuatan sihir mereka, mustahil bagi mereka untuk menembus ruang waktu yang jauh untuk mencapai dunia agung Xuan Huang. Bintang ini, yang disebut negeri 5 elemen, terletak jauh di dalam langit berbintang kosmik yang luas. Kau berani mengancam kami? Wajah ketiga tetua itu langsung pucat pasi. Ini bukan ancaman, hanya pengingat untuk kalian bertiga, Wang Tianyi terus terkekeh sinis. Aku hanya berharap kalian bertiga akan bersaing dengan Fang Han untuk mendapatkan kualifikasi masuk dan keluar dari tanah 5 elemen dengan jimat roh, dan sekadar berduel. Jika kau menutup gerbang spasial, bukankah kau takut bahwa orang-orang dari 3 sekte pedang besar kita akan menjadi musuh Sekte Taiyi untuk selama-lamanya? Tetua Jian Kuang menarik napas dalam-dalam. Melihat ini, Fang Han sangat gembira. Dia tertawa terbahak-bahak, Wang Tianyi, oh Wang Tianyi, kau benar-benar sebodoh babi. Apakah ada gunanya memaksa ketiga tetua dengan ini? Kurasa kau sudah kehilangan akal karena amarah. Para tetua, tidak perlu takut. Aku sudah mendapatkan jimat roh dan dapat mengawal kalian keluar dari tanah 5 elemen kapan saja. Sekarang, aku tidak ingin pergi, jangan-jangan begitu aku pergi, orang-orang dari Sekte Persatuan Agung akan membunuh kalian semua dan kemudian menjebakku, mengatakan bahwa aku bersekongkol dengan iblis jahat dari tanah 5 elemen untuk membunuh kalian. Mengingat metode mereka, bukan tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Bunyi gemerincing-gemerincing. Bentuklah naga pedang. Siapkan formasi pedang. Setelah mendengar kata-kata Fang Han, para tetua dari 3 sekte pedang besar langsung meraung. Semua murid seketika membentuk formasi pedang mereka lagi, berubah menjadi 3 naga pedang, bergerak menjauh dari murid-murid Sekte Taiyi dan terbang mengelilingi Fang Han, siap bertempur. Awalnya, mereka tidak percaya, tetapi dengan Wang Tianyi benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka tentu saja merasa takut dan harus waspada. Wang Tianyi sempat terkejut dengan situasi ini, lalu sangat menyesalinya, menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah.
Awalnya ia ingin memaksa ketiga tetua itu untuk menantang Fang Han, berharap mereka berdua akan menderita kerugian dan mengganggu hubungan yang telah dibangun Fang Han dengan mereka, sehingga ia dapat mengambil keuntungan. Namun, ia tidak pernah menyangka keadaan akan berbalik. Semua ini terjadi karena Fang Han telah membuatnya marah hingga kehilangan kendali diri dan gagal berpikir jernih. Semuanya, kakak senior Tianyi hanya bercanda. Mohon jangan anggap serius, tiga tetua. Karena Sekte Tai kita telah membuka gerbang ruang dan waktu, kita pasti akan menyediakan akses yang mudah bagi orang-orang dari tiga sekte pedang besar untuk masuk dan keluar dari tanah 5 elemen. Zhu Yangyi menyadari bahwa Wang Tianyi telah mengatakan sesuatu yang salah, dan diam-diam mengumpat dalam hatinya, dengan cepat melangkah maju untuk meredakan situasi. Tapi siapa yang akan mempercayai itu? Tetua Jian Kuang langsung berkata kepada Fang Han, mohon, rekan Taois Fang Han, kirimkan kami keluar. Aku sungguh takut dibungkam. Memang, meskipun tanah 5 elemen ini bagus, dengan banyaknya binatang buas dan iblis langit, seseorang tetap harus hidup untuk mengumpulkan mereka, kata Feng Feitian, yang dikenal sebagai Lingkong Yijian. Aku paling benci diancam. Meskipun Sekte Tai kuat, mengancam tiga sekte pedang besar kita seperti ini bukanlah jalan yang benar lagi. Setelah aku kembali, aku pasti akan melaporkan ini kepada ketua sekte, dan kemudian Yang Mulia Abadi, kepala Sekte Tai, harus memberi kita penjelasan, kata Dan Xiazi dengan nada aneh dan ganjil. Ia dipenuhi rasa kesal. Tidak ada yang suka dengan orang yang mengancam mereka. Kini, di mata para murid dari tiga sekte pedang besar, Fang Han jauh lebih ramah dan disayangi, sementara para murid dari Sekte Tai membencinya. Lagi pula, semua orang tahu siapa yang lebih ramah, orang yang mengancam mereka atau orang yang memberi mereka ramuan. Baiklah, para tetua, izinkan kami meninggalkan tanah 5 elemen ini untuk sementara waktu. Kami akan kembali nanti. Pada saat ini, Fang Han sangat gembira. Dia tiba-tiba mengaktifkan jimat spiritual yang baru saja diperolehnya, dan dengan getaran di udara, lolongan aneh yang tak terhitung jumlahnya bergema. Sebuah gerbang ruang dan waktu muncul lagi. Tubuh Fang Han bergerak, dan dia terbang masuk. Selanjutnya, para tetua dan murid dari tiga sekte pedang besar, yang telah membentuk tiga naga pedang, juga memasuki gerbang ruang dan waktu, dan langsung menghilang. Mereka sepenuhnya meninggalkan tanah 5 elemen. Haruskah kita? Wang Tianyi tiba-tiba melangkah maju dan membuat gerakan memenggal kepala. Percuma saja. Zhu Yangyi menggelengkan kepalanya dengan getir, seolah-olah ia menelan kepahitan. Kali ini, Sekte Tai kita telah menderita kerugian besar, dan prestise kita benar-benar hilang. Setelah kita kembali, aku tidak tahu bagaimana kita akan menjelaskannya kepada ketua sekte. Terlebih lagi, orang-orang dari tiga sekte pedang besar telah menjadi tidak setia dan telah dibujuk oleh Fang Han. Bagaimana rencana Sekte Tai kita untuk menyatukan jalan abadi dapat dilaksanakan di Majelis Abadi Agung 3 tahun dari sekarang? Itu bukan apa-apa. Hanya masalah waktu sebelum Sekte Tai kita menyatukan jalur keabadian. Namun, baru-baru ini aku mendengar kabar bahwa ada, di alam abadi, Yo Cui mendengus dingin, melampiaskan kekesalan di dalam hatinya. Semua murid Sekte Tai saat ini menyimpan kekesalan yang sangat kuat, dan jika mereka tidak melampiaskannya, mereka mungkin akan mengalami penyimpangan ki. Kesunyian! Zhu Yangyi dan Wang Tianyi segera merong. Para murid Sekte Tai terdiam. Keenam guru sejati, Kan Li, Chang Chun, Kunyuan, Fu Shou, Lu Ming, dan Dafang, benar-benar kebingungan. Awalnya mereka menginginkan balas dendam, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kultivasi Fang Han telah jauh melampaui mereka. Dia telah membunuh 2 raksasa inti emas kecil secara instan, tanpa meninggalkan jejak, dan memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, mampu membalikan dunia, dan menaklukkan 3 sekte pedang besar dalam sekejap. Dari segi kultivasi, mereka jauh lebih rendah daripada Fang Han. Dari segi metode, mereka bahkan tidak bisa menyamai kemampuannya. Orang ini sangat kuat dan licik dalam caranya. Akankah kita bisa bertahan di masa depan? Keenam guru sejati itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka merasa bahwa tidak peduli bagaimana mereka menggunakan rencana dan perhitungan, mereka akan dibunuh oleh Fang Han. Tidak ada masalah dengan kekuatan Fang Han yang luar biasa, mereka memiliki keuntungan dari Sekte Tai dan dapat menggunakan tipu daya dan jebakan, tetapi sekarang tampaknya tidak terjebak atau menjadi sasaran tipu daya Fang Han sudah cukup baik. Apa yang perlu ditakutkan? Harus kuakui, orang ini licik dan berbahaya, tapi secara umum, dia hanyalah telur. Wang Tianyi meraung, aku akan melaporkan situasi ini kepada petinggi sekte. Sebelum dekret ketua sekte tiba, kita akan terus berlatih dan mencari binatang buas iblis yang kuat di tanah 5 elemen. Bunuh dan tangkap mereka untuk meningkatkan kekuatan kita. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah jimat melesat keluar, terbang secepat kilat menuju gerbang ruang dan waktu yang sangat besar yang dibuka oleh Sekte Tai, lalu menghilang dari pandangan. Pada saat ini, terowongan spasial Fang Han telah sepenuhnya lenyap dari tanah 5 elemen, dan berpindah ke lokasi yang tidak diketahui. Panen hari ini sungguh tak tertandingi. Fang Han kini berada di terowongan spasial, dikelilingi kegelapan, tubuhnya terus bergetar, seolah-olah dipelintir dan dilipat. Namun, ia sudah berpengalaman dengan hal ini dan tidak panik, merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Dengan mengalahkan 3 sekte pedang besar kali ini, konsekuensi dari pembunuhannya terhadap 2 murid inti emas Sekte Tai kemungkinan akan sangat berkurang.
Di negeri 5 elemen, dia tidak hanya mengembangkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar dan memurnikan jimat kehidupan yang ampuh, tetapi juga membunuh Song Wei dan Zhao Xuanyi dengan mantap mengukuhkan prestisenya. Lebih jauh lagi, dia memperoleh beberapa harta sihir yang bagus dan 2 inti emas yang ampuh. Semua ini adalah keuntungan. Dalam 10 tahun, aku yakin bisa mengalahkan Hua Tiandu, asalkan aku berkultivasi hingga tahap inti emas dan memurnikan jiwa Naschen 9 hantu. Pada saat ini, Fang Han merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di dalam hatinya. Dia belum pernah begitu yakin akan kemenangan melawan Hua Tiandu seperti sekarang. Jika jimat kehidupan saat ini sudah begitu kuat, seberapa kuatkah jimat itu nantinya ketika dia berkultivasi hingga tahap inti emas? Fang Han dipenuhi kerinduan akan masa depan. Di langit berbintang yang tak terbatas, jauh di dalam alam semesta, di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah garis hitam berlipat melayang. Jarak antara setiap 2 bintang adalah ratusan miliar atau bahkan triliun li, tetapi garis hitam berlipat ini seketika melintasi ratusan dan ribuan bintang, terbang menuju dunia warna Xuan Huang yang luas dan tak terbatas di pusat alam semesta. Jika saat ini, seorang raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur melihat dari langit berbintang, mereka akan melihat dunia agung Xuan Huang, seperti telur berbentuk oval tak berujung, melayang di pusat alam semesta, volumenya yang kolosal melampaui bintang manapun. Dan seluruh dunia agung Xuan Huang berlapis-lapis, satu lapisan demi satu, dengan jumlah ruang tersembunyi yang tak diketahui, bukan hanya lapisan permukaan tunggal, tetapi mengandung misteri tak berujung di dalamnya. Dan di luar dunia agung Xuan Huang, nebula tak terbatas menyelimutinya, setiap nebula berisi ratusan miliar bintang. Di atasnya, terdapat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam nebula-nebula itu, bahkan terdapat ruang hampa yang misterius. Seluruh alam semesta, yang ukurannya tak diketahui, berisi sejumlah spesies dan kultivator dengan kemampuan ilahi yang luar biasa, dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya terungkap setiap saat. Dan garis hitam yang melintasi ruang terlipat itu adalah terowongan spasial yang diciptakan oleh jimat spiritual Fang Han. Tanah 5 elemen awalnya adalah sebuah bintang yang sangat jauh di langit berbintang yang jauh dari dunia agung Xuan Huang, sama sekali tidak mungkin untuk mencapainya dengan penerbangan manusia. Hanya dengan mengandalkan garis patahan spasial, teleportasi instan dapat dicapai. Tepat ketika garis hitam ini melewati bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mendekati dunia agung Xuan Huang, tiba-tiba, di langit berbintang yang tak terbatas, sebuah tangan super yang menakutkan muncul. Tangan ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun, muncul dari sisi lain sebuah bintang raksasa. Telapak tangannya bahkan bisa menyelimuti seluruh bintang, menutupi cahaya beberapa bintang tetap. Tangan itu meraih garis hitam Fang Han. Fluktuasi kekuatan magis yang mengerikan dari tangan raksasa ini secara langsung menyebabkan beberapa bintang kecil lainnya hancur berkeping-keping. Entitas yang menakutkan seperti itu bukanlah lagi metode dari alam kemampuan ilahi, bahkan bukan pula dari tahap pertama atau kedua alam rahasia panjang umur. Jelas sekali itu adalah seorang ahli tak tertandingi dengan kultivasi yang sangat menakutkan. Tangan raksasa yang menakutkan ini mencengkeram garis hitam Fang Han. Dapat dibayangkan bahwa hanya dengan satu cengkeraman, Fang Han dan semua orang dari 3 sekte pedang besar di dalamnya akan langsung mati, tidak seorang pun, baik di surga maupun di bumi, dapat menyelamatkan mereka. Bahkan Feng Baiyu pun tidak bisa, karena bahkan Feng Baiyu, pemimpin sekte Yuhua, mungkin tidak akan mampu melawan entitas yang begitu menakutkan. Tangan yang mampu menghancurkan bintang adalah kekuatan yang melampaui imajinasi seorang kultivator alam kemampuan ilahi. Pada saat itu, Fang Han, di dalam terowongan yang gelap, sama sekali tidak menyadari apapun. Ia hanya tahu bahwa ia sedang melintasi kehampaan dengan gerakan seketika, perpindahan yang sangat besar. Itu adalah kekuatan jimat spiritual. Ia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Namun pikirannya tiba-tiba terasa seperti diselimuti bayangan. Kepanikan hebat menyelimuti semua indera spiritualnya. Pada saat itu, ia merasakan bahaya yang sangat besar. Apa itu? Sebenarnya apa itu? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia yakin itu sangat buruk. Karena ruang gelap di sekitarnya mulai berfluktuasi, berputar dan berbelok seperti gempa bumi. Dan di luar, tangan super itu hendak meraih ke bawah. Tepat saat itu, dari sisi lain bintang lain, tiba-tiba, dengan suara dentuman, sebuah tangan super bersisik kuning kecoklatan juga terbang keluar. Tangan itu langsung mencengkeram tangan yang menakutkan tersebut. 2 tangan bintang berbenturan di langit berbintang yang luas. Tangan menakutkan sebelumnya, yang dicengkeram oleh tangan bersisik kuning kebumian berikutnya, menyusut, lalu tiba-tiba mengepal. Beberapa mantra misterius seolah bergema di kehampaan, dan tangan itu menyerang dengan pukulan. Gemuruh, gemuruh. Puluhan bintang kecil hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan meteor yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit berbintang kosmik. Om Mani Padme Hum. Pada saat tangan yang menakutkan itu mengepalkan tinjunya dan menyerang,
tangan bersisik kuning seperti tanah itu merentangkan kelima jarinya, dan dalam 1/1000 detik, ia telah berubah menjadi jutaan segel tangan, dan mantra sejati 6 karakter bergema di kehampaan. Kedua tangan raksasa itu, seperti meteor yang bertabrakan, tiba-tiba menyatu. Sebuah riak menyebar di langit berbintang yang luas, dan kemudian semua anomali lenyap tanpa jejak. Bida catur ini telah kuletakkan. Jika orang lain ingin memindahkannya, mereka harus membayar harganya. Setelah jimat ilahi yang menekan diriku diambil, hari ketika yang mulia iblis ini bebas tidak akan lama lagi. Pada saat ini, tepat di tengah bintang kuno di tanah 5 elemen, seorang pendeta tau tua dengan jubah tau berwarna kuning tanah diselimuti samar-samar 5 pancaran cahaya. Di dalam 5 pancaran cahaya itu, terkandung sejumlah mantra misterius yang tidak diketahui jumlahnya. Jelas sekali, pendeta Taois tua berjubah Taois berwarna kuning kecoklatan itu adalah iblis terhormat kuno yang membantu Fang Han. Dan tangan bersisik kuning kebumian yang baru saja melindungi Fang Han juga tampak seperti mahakarya dari iblis tua yang terhormat ini. 5 pancaran cahaya di atas kepalanya tampak seperti akar spiritual 5 elemen yang memelihara banyak sekali binatang buas iblis. Dan tangan mengerikan yang ingin membunuh Fang Han, asal-usulnya tidak diketahui. Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba merasa panik tanpa alasan yang jelas? Fang Han, yang sedang melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu dengan jimat bumi 5 elemen, tiba-tiba merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di hatinya itu menghilang. Dia merasa bingung, kultivasinya tidak lagi dangkal, sehingga memungkinkannya merasakan hal-hal di alam eterik. Namun, tentu saja dia tidak tahu bahwa dia baru saja berada di ambang kematian, dengan tangan-tangan besar yang menakutkan di langit berbintang yang berusaha mencegatnya. Tiba-tiba terdengar suara angin yang tak terhitung jumlahnya dari ujung terowongan ruang waktu, dan kemudian secercah cahaya muncul di ujung terowongan yang gelap. Semua orang melesat melewatinya dalam sekejap dan melihat hutan yang tak berujung, serta kuil-kuil barbar kuno di kejauhan, berdiri diam jauh di dalam hutan belantara barbar. Ternyata semua orang telah melakukan perjalanan dari kedalaman negeri 5 elemen ke pinggiran hutan belantara. Satu langkah lagi, dan mereka akan memasuki kuil-kuil kuno. Akhirnya kita kembali ke dunia besar Xuan Huang. Ternyata memang mungkin untuk keluar dari sana. Saudara Taois Fang Han, bisakah kau masih membawa kami ke tanah 5 elemen? Orang-orang dari 3 sekte pedang besar melayang di atas hutan belantara, tidak berani memasuki kuil-kuil kuno di dalam hutan. Tetua Jian Kuang menyipitkan matanya dan tiba-tiba membungkuk hormat kepada Fang Han. Fang Han terkejut dan dengan cepat merasakan keberadaan jimat spiritual tersebut. Tiba-tiba, hatinya dipenuhi kegembiraan, saat ia menyadari bahwa ia dapat melihat negeri 5 elemen dari kejauhan melalui jimat tersebut. Negeri 5 elemen adalah sebuah bintang tak bernama yang terletak jauh di langit berbintang yang luas. Seberapapun tajamnya penglihatan seseorang atau seberapa besar kekuatan sihirnya di dunia agung Xuan Huang, mustahil untuk melihatnya karena jaraknya terlalu jauh. Seandainya bukan karena perjalanan ruang waktu dan pelipatan ruang, bahkan raksasa dari alam rahasia panjang umur pun belum tentu akan mencapainya dengan terbang selama 10.000 tahun. Tentu saja, para ahli di tahap pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga, dan tahap kedua, tubuh abadi, yang belum memahami makna sebenarnya dari ruang, tidak dapat melakukan perjalanan ruang waktu atau pelipatan ruang. Alasan Fang Han mampu membawa orang-orang melewati tempat itu sepenuhnya karena jimat spiritual yang bertuliskan mantra 6 karakter, Om Mani Padme Hum. Jimat spiritual ini tidak memiliki kekuatan untuk membela atau melawan musuh. Itu seperti tiket kapal, tiket dari negeri 5 elemen ke tepi kuil dewa barbar di dunia besar Xuan Huang. Kini, ketika indera ilahi, Fang Han meresapi jimat spiritual, dia dapat melihat sebuah terowongan yang mengarah ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Kemudian, bintang negeri 5 elemen perlahan muncul di ujung terowongan, dengan banyak gunung, sungai, celah berbahaya, dan bahkan beberapa area dengan energi iblis atau setan yang kuat, semuanya memperlihatkan garis besarnya secara kasar. Jadi, jimat spiritual ini sungguh ajaib. Fang Han sangat gembira. Melalui jimat spiritual itu, dia dapat mengamati perubahan di negeri 5 elemen setiap saat. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa selama dia ingin kembali ke negeri 5 elemen, dia bisa langsung pergi ke sana. Dengan kata lain, dia bisa memasuki negeri 5 elemen kapan saja, tanpa halangan apapun. Sekarang, negeri 5 elemen adalah halaman belakang rumahnya. Para tetua, tentu saja saya bisa memasuki negeri 5 elemen, Fang Han menegaskan sebuah fakta. Sekarang, ketiga tetua dapat kembali ke sekte kalian dan melaporkan kejadian ini kepada pemimpin sekte kalian. Jika Anda ingin memasuki negeri 5 elemen di masa mendatang, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Semua hal bisa dinegosiasikan. Sekte Tai hanya dapat menembus terowongan ruang waktu dan memasuki tanah 5 elemen dengan mengandalkan artefak abadi, dan membuka gerbang ruang waktu itu menghabiskan sejumlah besar energi primordial setiap saat, sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Memang,
Gerbang ruang waktu yang dibuka oleh Sekte Tai mengonsumsi energi yang setara dengan beberapa abad kultivasi bagi seorang ahli rata-rata setiap kali ia bernapas. Itu hanya bisa bertahan paling lama beberapa hari sebelum akhirnya tutup sepenuhnya. Ini memang bukan solusi jangka panjang. Aku tak pernah menyangka bahwa rekan Taois Fang Han akan mendapatkan jimat spiritual dan mampu memasuki tanah 5 elemen kapan saja. Tampaknya tanah 5 elemen benar-benar memiliki takdir bersama sesama penganut Taoisme. Feng Fei Tian, sang pedang ruang kosong, berkata, sepertinya ada cara lain untuk memasuki tanah 5 elemen, yaitu dari dalam kuil barbar kuno, kata dan Xiazi tiba-tiba, kecuali jika seseorang tidak takut dengan kutukan misterius itu. Tidak, lorong di dalam kuil barbar kuno itu sudah ditutup. Setelah aku mendapatkan jimat spiritual untuk negeri 5 elemen ini, tidak mungkin lagi memasuki negeri 5 elemen dari kuil barbar kuno. Fang Han menemukan melalui jimat spiritual tersebut bahwa jalan di kuil barbar kuno telah tertutup sepenuhnya. Sekarang, jika ada yang ingin memasuki tanah 5 elemen, mereka harus membuka jalan secara paksa, seperti yang dilakukan Sekte Tai. Kalau begitu, saudara Taois Fang Han, mari kita kembali ke sekte kita masing-masing. Meskipun kau membunuh 2 murid inti emas dari Sekte Tai, dan secara hukum mereka memang salah, kematian 2 murid inti emas ini terlalu signifikan dan akan menimbulkan kegemparan di kalangan abadi maupun iblis. Kau harus melindungi dirimu dengan baik. Tetua Jian Kuang menangkupkan kedua tangannya. Awalnya, kultivasi Tetua Jian Kuang berada di tingkat ke-9 kemampuan ilahi, manifestasi Dharma langit dan bumi, dan dia bahkan tidak akan repot-repot dengan murid di tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, karena ada perbedaan 3 tingkat. Namun, kekuatan Fang Han saat ini bahkan melebihinya, tidak hanya mengandalkan 2 artefak Dao, tetapi juga jimat spiritual yang mengandung 55 jenis kemampuan ilahi yang dapat langsung menandingi manifestasi Dharma langit dan bumi miliknya. Mengesampingkan semua harta karun magis, dalam pertarungan kultivasi 1 lawan 1, Tetua Jian Kuang tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fang Han dan bahkan mungkin dikalahkan olehnya. Menghadapi orang seperti itu, yang setara dalam hal kekuasaan, tentu saja tidak ada kepura-puraan yang perlu dipertahankan. Terima kasih, Tetua Jian Kuang. Aku punya cara sendiri untuk melindungi diriku. Fang Han mengangguk. Namun, harap berhati-hati semuanya, jangan sampai Sekte Tai menaruh racun pada kalian dalam perjalanan kembali ke sekte masing-masing dan kemudian menjebakku. Kalau begitu, saya tidak akan punya cara untuk membersihkan nama saya. Sekarang kita berada di dunia Agung Xuan Huang, bagaimana mungkin Sekte Tai memiliki kemampuan seperti itu, kata Tetua Jian Kuang. Kita semua membawa jimat pedang vital kita. Jika jimat itu bergetar, sekte akan segera mengetahuinya. Ketua sekte dan para ahli lainnya akan menerobos ruang dan bergegas ke sana. Bagus. Saya permisi dulu. Kau bisa datang ke puncak reinkarnasi saya dalam 3 bulan untuk mengambil ramuan-ramuan itu. Saat Fang Han berbicara, tubuhnya melesat ke langit, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Teknik gerakannya saat ini sangat brilian, teknik pelarian 5 elemen dari kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Dalam sekejap, seperti meteor yang mengejar bulan, kecepatannya telah sepenuhnya melampaui kecepatan yang biasa ia gunakan untuk bepergian dengan kuali Raja 5 Penjara kala itu. Dulu, saat menggunakan kuali Raja 5 Penjara, karena kecepatannya yang luar biasa, dia tidak bisa berhenti dan bahkan menabrak serta membunuh beberapa anggota klan dewa. Tapi sekarang, berbeda. Kultivasinya telah meningkat pesat, sepenuhnya melampaui 10 kali kecepatan suara, namun tetap senyap dan tanpa jejak, membelah udara tanpa sedikit pun asap atau api. Dia bisa berhenti kapanpun dia mau, berakselerasi kapanpun dia mau, dan mengubah arah sesuka hati. Bahkan, jimat vital, miliknya saat ini telah sepenuhnya melampaui kemampuan perlindungan dari kuali Raja 5 Penjara. Kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar sangat sulit dikuasai, tetapi begitu dikuasai, itu adalah kemampuan ilahi yang sangat dahsyat. Bayangkan saja kekuatan, bencana kiamat, yang dilepaskan oleh 12 ahli inti emas dari Sekte Tai di negeri 5 elemen, dan Anda akan tahu bahwa kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, setelah dikuasai, tidak kalah dahsyatnya dengan bencana kiamat. Anak ini pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Selama dia tidak meninggal di usia muda, menjadi raksasa kuno adalah hal yang sudah pasti. Sekte Yuhua benar-benar beruntung memiliki murid seperti dia. Dan Xiazi memperhatikan Fang Han terbang pergi seperti itu dan menghela napas, seolah menyesali mengapa sektenya sendiri tidak memiliki murid seperti itu. Jika tidak, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Untuk menempa jimat penting, dengan tanda-tanda keberuntungan berupa tiupan sangkakala dan tabuhan genderang, ini adalah kualitas seorang abadi. Itu hanya bergantung pada bagaimana Sekte Yuhua memperlakukannya. Jika dia berada di sekte kita, kita akan membina dia dengan segenap kekuatan kita dan melindunginya dengan hati-hati. Nada suara Tetua Jian Kuang terdengar hikmat, lalu diwarnai sarkasme,
Sekte Tai juga menghasilkan murid seperti itu di masa lalu, tetapi sayangnya, mereka terlalu sombong dan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Feng Feitian mengangguk. Tetua Jian Kuang sedang membicarakan Yang Mulia Abadi Linglong, bukan? Memang, konon ketika ia berkultivasi hingga tahap inti emas, ia juga memiliki tanda keberuntungan berupa tiupan sangkakala dan tabuhan genderang. Sekarang, ia benar-benar telah menjadi pemimpin tertinggi sebuah sekte, dengan kekuatan sihir yang tak terukur. Ia tidak jauh dari menjadi seorang abadi. Jika ia menjadi anggota sekte Tai sekarang, seberapa kuatkah sekte Tai? Mereka mungkin sudah menyatukan dunia besar Suan Huang. Ayo pergi. Kita akan berpisah dan kembali ke sekte kita untuk melaporkan masalah ini. Meskipun kita tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam perjalanan ke negeri 5 elemen ini, kita jadi mengenal Fang Han. Dalam 3 bulan, kita juga akan memiliki 1 juta pil Yuan Ying, dan di masa depan, kita dapat masuk dan keluar negeri 5 elemen sesuka hati. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pil Yuan Ying Fang Han, jika dijual di pasaran, bisa menghasilkan 300 pil bayang untuk 1 pil jika dinegosiasikan dengan baik. 1 juta berarti 300 juta pil. Dengan dana sebesar 300 juta, saya ingin tahu apa yang ingin kalian beli. Ketiga tetua itu juga terbang ke atas, sambil mendiskusikan harta karun langka apa yang ingin mereka beli setelah mendapatkan sejumlah besar uang tersebut. Kakak Fang Han, aku juga perlu kembali ke sekteku. Aku sudah lama berlatih di tanah 5 elemen, dan aku merasakan ki pelindungku bergejolak, seolah-olah akan meledak. Ini mungkin pertanda terobosan ke lapisan keempat kemampuan ilahi, alam yin yang. Xing Yun Bao Bao, yang sedang tidur di gelang 5 bintang matahari dan bulan, angkat bicara. Saat Fang Han bertarung melawan Song Wei dan Zhao Xuanyi, Xing Yun Bao Bao juga berada di samping, mengamati situasi. Kalau begitu, kau tidak perlu kembali ke sektemu. Datanglah ke puncak reinkarnasiku. Aku masih memiliki telapak tangan Dewa Iblis yang belum bisa kumurnikan. Sekarang setelah aku menguasai kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar dan gerbang Avici telah terbuka, kurasa aku bisa memurnikan telapak tangan Dewa Iblis itu. Membantumu menembus alammu seharusnya tidak sulit. Setelah kau menembus ke lapisan kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, aku akan membiarkanmu memurnikan inti emas Song Wei. Dengan begitu, kau akan mampu memiliki 27 kemampuan ilahi. Kekuatanmu akan meningkat pesat? Fang Han, saat dalam pelarian, menghentikan Xing Yun Bao Bao agar tidak kembali ke sektenya. Dia membiarkan Xing Yun Bao Bao memurnikan inti emas Song Wei juga untuk memenangkan hati sekte galaksi. Artinya, aku membunuh seorang murid sekte Tai dan merebut inti emasnya, dan Xing Yun Bao Bao juga ikut berperan dalam memurnikannya. Jika sekte Tai datang menuntut penjelasan, kita harus menanggungnya bersama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik semua orang yang bisa dia manfaatkan ke kereta kudanya. Lagi pula, dia dan Xing Yun Bao Bao sudah saling mengenal sejak awal yang sederhana, dan hubungan mereka sudah baik. Tubuh Xing Yun Bao Bao juga tampaknya telah dimurnikan oleh teknik rahasia. Jika dia bisa berkultivasi hingga lapisan kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, dia memang bisa memurnikan inti emas dan memiliki lebih dari 20 kemampuan ilahi. Jika itu adalah seorang ahli biasa, tubuhnya akan meledak. Bagus sekali. Dengan kekuatanku yang meningkat pesat, akan ada beberapa orang di sekte yang harus mewaspadaiku. Xing Yun Bao Bao mengerutkan hidungnya. Terbang seperti itu, hanya dalam beberapa jam, Fang Han melihat pegunungan Yuhua di kejauhan, tetapi dia tiba-tiba berhenti karena melihat fenomena aneh. Sejumlah besar awan putih di langit di atas pegunungan Yuhua di kejauhan berkumpul menuju puncak tertentu, lalu menghembuskan napas. Seolah-olah seekor binatang buas purba yang sangat besar bersembunyi di dalamnya, bernapas. Apa itu? Fang Han terkejut. Pernapasan Kunpeng. Menelan sungai panjang dan menghembuskan samudra. Yan menatap dengan saksama. Hirupan dan hembusan napas yang menakjubkan. Kunpeng benar-benar sesuai dengan namanya sebagai binatang purba, bahkan melampaui naga langit. Mungkinkah? Mungkinkah Meng Xiaobai telah menyempurnakan Kunpeng? Apakah ia telah menetas? Fang Han mendengarkan kata-kata Yan, memutar matanya, dan seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Itu tidak mungkin. Tidak semudah itu bagi seekor Kunpeng untuk menetas. Bahkan jika ia menetaskan Kunpeng kecil, ia tidak akan memiliki kapasitas menghirup dan menghembuskan napas sebesar itu, kecuali jika Meng Xiaobai sendiri benar-benar mengkultivasi seni parasit embrio iblis, menggabungkan esensi hidupnya dengan esensi hidup Kunpeng, berubah menjadi makhluk yang bukan manusia maupun iblis, bukan dewa maupun setan. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kemampuan pernapasan dan penyerapan energi yang menakjubkan seperti itu. Yan menggelengkan kepalanya berulang kali, namun, jalan pedang tak bernyawa hanya unggul dalam permainan pedang dan pembunuhan, tampaknya tidak termasuk seni parasit embrio iblis yang legendaris, dan juga tidak akan repot-repot mempelajari seni iblis yang misterius. Selain itu, kemampuan ilahi semacam ini hanya dikabarkan dimiliki oleh Dewa Iblis Agung Surgawi kuno. Begitu, Fang Han sepertinya teringat sesuatu,
jangan lupakan iblis tua terhormat di negeri 5 elemen. Jika dia tidak mengetahui seni parasit embrio iblis, tidak akan ada yang mempercayainya. Meng Xiaobai juga pergi ke negeri 5 elemen. Saya perkirakan ada kemungkinan 90% bahwa seni parasit embrio iblis diajarkan kepadanya oleh iblis tua terhormat itu. Tampaknya meskipun iblis tua terhormat itu mengaku tidak memperlakukannya sebagai pion, dia tetap membuat beberapa pengaturan. Setelah Meng Xiaobai menggunakan seni parasit embrio iblis untuk memparasit Kunpeng, seberapa besar kekuatannya akan meningkat? Ini tampak seperti pertunjukan yang sangat megah. Fluktuasi spiritual Raja Malam Berdarah merasakan kekuatan di sekitarnya. Kini terasa seolah seluruh pegunungan Sekte Yuhua, dengan puncak tempat Meng Xiaobai tinggal sebagai pusatnya, dipenuhi aliran Qi yang mengarah kepadanya. Dan aliran Qi itu terus bergetar. Kekuatan semacam ini memang menakjubkan, setidaknya, ia tidak memilikinya. Kekuatannya memang besar, tapi seberapa besar, aku tidak tahu, karena telur Kunpeng belum pernah muncul sebelumnya, dan tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya setelah terinfeksi parasit. Yan mencibir ringan, tapi Fang Han, sepertinya kau punya lawan lain. Mungkin agak sulit untuk mengalahkannya seperti anjing mati, ya? Begitu ya? Kalau begitu, aku ingin mencobanya. Mari kita lihat apakah jimat pengikat kehidupan milikku lebih kuat, atau pedang tak bernyawa miliknya. Kali ini, aku kembali ke sekte ini khusus untuk mempermalukannya. Cemoohan Fang Han bahkan lebih meremehkan daripada cemoohan Yan. Di negeri 5 elemen, dialah satu-satunya yang menantang sekte Tai dan langsung membunuh 2 kultivator inti emas hebat, Song Wei dan Zhao Xuanyi, yang telah memperkuat kepercayaan dirinya yang tak terkalahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pergi ke puncak gunungnya sekarang dan langsung menghajarnya? Ngomong-ngomong soal anak itu, aku juga tidak tahan dengannya. Terakhir kali kita mengobrol di awan, dia langsung mulai berteriak tentang berkelahi dan membunuh. Sulit untuk melampiaskan amarah kita tanpa memberinya pukulan yang bagus. Dia bukan masalah yang paling mendesak. Lagi pula, kompetisi peringkat gunung dan sungai akan segera dimulai. Saat itu, semua murid dalam dan luar akan kembali ke sekte. Aku akan mengalahkannya di platform hukuman surgawi saat itu, agar semua orang melihat dengan jelas. Itulah saatnya untuk menyerang kepercayaan dirinya. Untuk sekarang, mari kita kembali ke puncak reinkarnasi, mengatur hasil dari perjalanan ini, memurnikan telapak tangan Dewa Iblis, dan mengatur gua abadi. Fang Han mendengus, perhitungan licik muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang merencanakan skema lain. Dibandingkan dengan membunuh 2 master inti emas sekte Tai, pertarungan dengan Meng Xiaobai tampak kurang penting. Tugas terpenting Fang Han sekarang adalah mengatur hal-hal di masa depan dan melaporkan peristiwa di negeri 5 elemen kepada pemimpin sekte, Feng Baiyu. Pada saat yang sama, memurnikan prasasti penyegel dewa bermata 6, milik Zhao Xuanyi juga sangat berharga. Fang Han selalu merasa bahwa prasasti penyegel dewa bermata 6 masih memiliki beberapa aspek yang luar biasa dan bukan sekadar harta karun biasa. Jika dapat dikombinasikan dengan kemampuan ilahi, kekuatannya pasti akan sangat besar. Selain itu, di dalam inti emas Zhao Xuanyi, tampaknya terdapat kemampuan ilahi yang berkomunikasi dengan prasasti penyegel dewa bermata 6. Jika mereka dapat saling memahami dan memverifikasi satu sama lain, tampaknya mungkin untuk meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Tujuan utama Fang Han sekarang adalah untuk maju ke tahap ketujuh kemampuan ilahi, yaitu alam inti emas. Inti emas adalah ambang batas utama. Setelah inti emas dikembangkan, umur seseorang akan meningkat lagi. Fang Han, yang saat ini memiliki umur lebih dari 2000 tahun, mungkin tiba-tiba melonjak menjadi 5 atau 6000, atau bahkan 7000 tahun, sulit untuk dipastikan. Selain itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah memurnikan 9 roh primordial hantu, mengalahkan Hua Tiandu bukanlah hal yang mustahil. Terlepas dari aura napas yang terpancar dari puncak Meng Xiaobai, Fang Han dengan tenang kembali ke ruang alkimianya sendiri di puncak reinkarnasi. Saat ini, di ruang alkimia di puncak reinkarnasi, hanya wanita iblis dan Putri Hongyi yang duduk bersila, keduanya menghadap kuali Raja 5 Penjara, terus bernapas dan menghembuskan napas. Di tengah kuali Raja 5 Penjara, sebuah pilar api melayang, membakar telapak tangan tanpa jari di dalamnya. Telapak tangan ini sehitam tinta, tertutup pola iblis dan banyak kutukan iblis yang pekat. Itu tepatnya adalah gumpalan daging dan darah yang tersisa dari Dewa Iblis. Fang Han sebelumnya telah memurnikan gumpalan daging dan darah ini bersama Jialan dan Fang Qingsui untuk waktu yang lama, tetapi belum mampu memurnikannya sepenuhnya. Namun, sekarang setelah Fang Han mengolah jimat pengikat kehidupannya, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Sudah saatnya untuk menyempurnakannya. Mengapa api bumi itu begitu kecil? Fang Han tiba-tiba bertanya. Wanita iblis dan Putri Hongyi terkejut melihat Fang Han masuk. Kemudian Putri Hongyi berdiri dan dengan tenang berkata, semua ini karena Meng Xiaobai. Kali ini, tidak tahu kemampuan ilahi apa yang dia kembangkan, tetapi dia perlu menyerap energi primordial dalam jumlah yang sangat besar setiap saat. Dia telah menarik 99% esensi api bumi. Bahkan 99% esensi api sejati matahari dari langit telah ditarik ke puncaknya. Tidak heran aku merasa ada yang tidak beres begitu aku masuk. Fang Han mengangguk, esensi api bumi sangat penting untuk alkimia dan kultivasi setiap murid.
Meng Xiaobai ini benar-benar mengabaikan nyawa murid lain, hanya peduli pada kultivasinya sendiri. Jangan khawatirkan dia dulu. Aku akan memasang beberapa formasi terlarang di puncakku terlebih dahulu. Dengan begitu, orang lain tidak akan berani menerobos masuk secara sembarangan di masa depan. Fang Han menampar diagram mata air kuning, dan sebuah diagram formasi yang menggambarkan 1000 bulan terang perlahan muncul. Kemudian, 81 pedang terbang melesat ke atas dan segera memasuki diagram formasi ini. Dalam sekejap, energi pedang meledak, melambung ke langit, berubah menjadi 1000 bulan terang, berputar tanpa henti di sekitar puncak reinkarnasi, baik di atas maupun di bawah. Ini adalah formasi pedang turunan bulan yang diperoleh dari pencuri penusuk bulan. Salah satu diagram formasinya adalah harta karun tingkat tertinggi, dan ke-81 pedang terbang itu semuanya adalah harta karun tingkat tinggi. Diagram formasi dan pedang, jika digabungkan, membentuk formasi pedang turunan bulan, yang merupakan formasi besar terbaik untuk menjaga sekte pegunungan. Selanjutnya, ini dia rangkaian 10.000 panji komando hantu. Fang Han menampar diagram mata air kuning lagi, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seketika memenuhi seluruh ruang alkimia dengan aura hantu yang menyeramkan. Ini adalah salah satu dari 3 harta kaisar hantu, seperangkat artefak magis tingkat formasi besar, panji perintah 10.000 hantu. Fang Han sekarang ingin memurnikannya kembali dan mengubahnya menjadi formasi besar penjaga gunung sekali lagi. Formasi besar ini sangat dahsyat. Jika bukan karena gerbang neraka jurang yang secara khusus menangkalnya, Fang Han akan sepenuhnya terjebak dan terbunuh oleh kaisar hantu di dalamnya, tanpa bisa melarikan diri. Namun, Fang Han tentu tidak akan melepaskannya begitu saja, menciptakan suasana mencekam. Ia bermaksud menggunakan air suci mata air kuning untuk membersihkan semua kebencian di dalamnya, hanya menyisakan kekuatan murni, lalu menanamkan berbagai kemampuan ilahi, mengubah 10.000 hantu menjadi 10.000 roh, mengubahnya menjadi dewa roh raksasa yang menjaga puncak gunung. Hal ini karena di dalam kemampuan ilahi kekuatan Agung Panu, terdapat metode untuk memurnikan artefak magis. Kemampuan ilahi kekuatan Agung Panu sangat luas seperti samudra. Fang Han bahkan hingga kini belum memahaminya secara detail, karena terlalu banyak hal yang harus dipahami. Terlalu banyak metode kultivasi hanya akan mengalihkan perhatiannya. Namun, merujuk pada teknik-teknik untuk memurnikan artefak magis di dalamnya bukanlah tugas yang sulit. Fang Han memuntahkan seteguk energi primordial alam abadi. Saat Fang Han sedang memurnikan artefak magis, diskusi juga ramai diperbincangkan di puncak gunung oleh banyak murid sejati. Setelah Meng Xiaobai kembali, aku tidak tahu kemampuan ilahi apa yang dia kembangkan, tetapi dia menciptakan pertunjukan yang begitu megah setiap hari. Dia ingin menyerap begitu banyak esensi api bumi dari radius 1000 mil. Bahkan 99% esensi matahari dan bulan serta kekuatan bintang dari langit pun diserap. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Di puncak gunung seorang murid yang telah mencapai tahap kelima kemampuan ilahi, yaitu alam manusia surgawi, beberapa murid sejati pada tahap pertama kemampuan ilahi, kekuatan sihir, tahap kedua, ki sejati, tahap ketiga, ki kelompok, dan tahap keempat, yin yang, berkumpul. Beberapa tetua sekte Yuhua juga hadir di antara mereka. Murid tingkat kelima dari alam manusia surgawi dengan kemampuan ilahi ini bernama manusia sejati 100 pertempuran. Ia tinggi, tetapi tidak mengenakan jubah Taois, sebaliknya, ia mengenakan baju zirah, dengan taji tulang ganas di tinju dan punggungnya. Tampaknya itu adalah artefak magis, dan juga kemampuan ilahi, mirip dengan tangan iblis penyelubung langit. Manusia sejati 100 pertempuran, ini tidak hanya telah mengolah kemampuan ilahi sekte Yuhua, tetapi juga telah memperoleh harta karun kuno yang langka, yaitu armor 100 pertempuran. Itu adalah harta karun tingkat tertinggi yang menyatu dengan daging dan darah, membuatnya sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah memahami kemampuan ilahi dari armor tersebut, yaitu seni mendalam 100 pertempuran, menjadikannya sosok yang tangguh di antara murid sejati sekte Yuhua, dan dia biasanya mengumpulkan banyak murid di sekitarnya. Adik junior 100 pertempuran, jika kau tahu ini, mengapa kau tidak menjadi tetua saja? Itu akan jauh lebih baik. Aku berkultivasi di istana surgawi Yuhua, dengan sumber daya yang melimpah. Mengapa kau bersikeras menginginkan posisi pemimpin sekte? Apa gunanya? Seorang tetua berbicara. Ternyata, tetua ini juga merupakan murid sejati lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi kemudian ia berhenti bersaing untuk posisi pemimpin sekte dan mengabdikan dirinya pada kultivasi yang tenang. Benar sekali. Baru-baru ini, individu-individu berbakat telah muncul di antara para murid sejati. Fang Qingsui belum lama ini membentuk inti emas, dan Meng Xiaobai sudah sangat kuat. Dan ada Fang Han yang pergi ke kuil Dewa Barbar untuk mencari akar spiritual 5 elemen, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tangguh. Adik junior 100 pertempuran, kau seharusnya hanya seorang tetua. Bersaing dengan mereka tidak ada artinya. Hehe, itu belum tentu benar. Saat 2 harimau bertarung, salah satunya pasti terluka. Aku akan mengamati dari pinggir lapangan. Lagi pula, kau bisa mendukungku meskipun kau menjadi tetua. Aku baru berkultivasi kurang dari 60 tahun dan sudah mencapai alam manusia surgawi. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Manusia sejati 100 pertempuran mencibir, tapi kudengar Meng Xiaobai sedang menunggu Fang Han kembali untuk memberinya kesulitan. Menurutmu siapa yang akan menang atau kalah? Meng Xiaobai memiliki peluang lebih besar untuk menang, kan? Tanya beberapa murid.
Tepat saat itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Hah? Apa itu? Beberapa murid dengan cepat terbang ke atas dan melihat bahwa di puncak reinkarnasi, tempat Fang Han berada, energi pedang saling bersilangan, dan 1000 bulan terang melayang di mana-mana. Formasi yang megah, begitu dahsyat, ki pedang yang begitu tajam. Apakah Fang Han telah kembali? 1000 bulan terang, 81 pedang berharga, membentuk susunan pedang agung. Biar kupikirkan, ya, ini adalah susunan agung Yanyue, yang digunakan oleh peringkat ketiga dari 40 bajak laut-laut terkenal, penusuk bulan, untuk penyergapan dan pembunuhan. Kekuatannya biasanya sangat dahsyat, dan konon pada malam bulan purnama, susunan pedang ini bahkan dapat memanfaatkan kekuatan pasang surut bulan, membuat kekuatannya setara dengan artefak Dao. Ia dapat memusnahkan segala sesuatu. Tiba-tiba, melihat ribuan bulan terang berkelap-kelip di sekitar puncak reinkarnasi, manusia sejati 100 pertempuran berseru. Dia mengenali asal-muasal susunan pedang yang luar biasa ini. Benar, ini harta karun penusuk bulan, seorang tetua juga mengenalinya. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Fang Han? Apakah dia membunuh penusuk bulan, salah satu dari 40 bajak laut terkenal? Bagaimana mungkin? Penusuk bulan adalah master inti emas yang sangat kuat. Ada rumor bahwa beberapa kultivator dan pemimpin sekte sesat yang telah mencapai tahap kesengsaraan angin api disergap dan terluka parah olehnya. Jangan diutarakan, itu mungkin saja terjadi. Jika dia membunuh penusuk bulan, ada hadiah besar dari Pulau Abadi yang kembali segudang. Itu bukan apa-apa. Hadiah besar dari Pulau Abadi yang kembali segudang tidak berarti apa-apa bagi Fang Han sekarang. Ada rumor bahwa dia melelang artefak Dao yang murni kelas atas, kapal cahaya Brahma Agung, seharga 260 juta pil di paviliun Dao Surgawi Kekaisaran Xuan Agung. Kekayaan orang ini sungguh tak terbayangkan. Apa gunanya memiliki lebih banyak kekayaan? Jika ranah kultivasimu tidak meningkat, pada akhirnya itu tidak berguna. Dia bahkan belum membentuk inti emas, kan? Dia sepenuhnya bergantung pada dua artefak Dao, diagram mata air kuning dan pedang iblis langit darah, untuk membunuh musuh. Meskipun dia mungkin tangguh untuk sementara waktu, seiring waktu, dia akan menjadi terlalu bergantung pada harta magis yang sangat menghambat kemajuan kultivasinya. Manusia sejati 100 pertempuran menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa aku tidak optimis tentang pertarungannya dengan Meng Xiaobai. Namun, sesaat kemudian, ia terdiam, matanya membelalak seperti mata sapi, merah padam, dan napasnya menjadi berat. Karena tiba-tiba, banyak hantu meraung, dan ratapan hantu dan dewa bergema dari puncak reinkarnasi. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dengan ribuan roh pendendam berputar-putar di dalamnya, dan 500 bendera komando hitam pekat berkibar di antara jutaan roh pendendam, memancarkan semburan api iblis yang berterbangan liar. Itu adalah formasi besar lainnya untuk menjaga gerbang gunung, beberapa kali lebih kuat daripada formasi besar Yanyue. Dan itu adalah harta karun tertinggi dari sekte iblis. Sebuah formasi iblis besar, dengan formasi-formasi yang bersarang di dalamnya. Apa ini? Artefak iblis yang begitu kuat? 500 bendera komando, sepertinya ini adalah formasi pengunci jiwa 1000 hantu yang legendaris. Ini adalah harta sihir pelindung Kaisar Hantu, tetua agung sekte iblis mata air kuning, yang dekat dengan alam rahasia keabadian. Bendera komando 1000 hantu. Bagaimana mungkin bendera-bendera ini berada di tangan Fang Han? Mungkinkah dia bersekongkol dengan Kaisar Hantu? Selain manusia sejati 100 pertempuran, banyak murid sejati lainnya merasa khawatir, bahkan beberapa tetua di Istana Surgawi Yuhua terbang untuk melihat apa yang terjadi, bertanya-tanya apakah Fang Han telah jatuh ke jalan iblis. Namun, situasi yang terjadi selanjutnya membuat mereka menghela napas lega, karena tubuh Fang Han tiba-tiba muncul di tengah awan hantu yang tak terbatas. Di belakangnya, sebuah tangan iblis penyelubung langit, dengan kilauan 5 warna mencengkeram di dalam awan iblis yang bergulir. Setiap cengkeraman melepaskan sejumlah besar esensi jimat dan kabut air pelupakan berwarna kuning kebumian. Seketika itu, awan hantu yang tebal itu menjadi murni dan transparan di bawah pembersihan air pelupakan, dan energi penuh dendam secara bertahap berubah menjadi jenis esensi murni lainnya, mengeras di langit menjadi dewa-dewa menjulang tinggi, setinggi 16 kaki, mengenakan baju zirah 5 warna, sangat kuat, dan memiliki kekuatan ledakan yang tak terbatas. Mereka adalah dewa roh raksasa. Mereka adalah dewa pelindung dalam sekte Taoisme. Ternyata Fang Han bermaksud untuk memurnikan bendera perintah ribuan hantu menjadi bendera roh raksasa yang tercatat dalam kitab kemampuan ilahi kekuatan Agung Panu. Kemampuan ilahi kekuatan Agung Panu awalnya merupakan metode kultivasi untuk para immortal dan iblis. Metode ini mencakup beberapa cara untuk memurnikan harta sihir yang melibatkan transformasi artefak iblis menjadi harta abadi sehingga meningkatkan kekuatan mereka lebih lanjut. Fang Han tidak terlalu terampil dalam memurnikan harta sihir, tetapi kekuatan bawaannya, ditambah dengan bimbingan Yan yang berpengalaman, dan setelah mengamati tetua hukuman surgawi memurnikan Raja Malam Darah, ia telah memperoleh beberapa wawasan, membuat proses pemurnian menjadi lancar dan mudah. 500 bendera komando hantu sejuta terus-menerus diubah menjadi bendera roh raksasa, dan jutaan roh pendendam di dalamnya, yang terhubung bersama, semuanya berubah menjadi roh raksasa. Fang Han terus-menerus memasukkan beberapa material surgawi dan harta duniawi ke dalam tubuh bendera, semakin meningkatkan kekuatannya.
Kantung harta karun Moonstubber dan Star Destroyer berisi beberapa material surgawi dan sumber daya langka yang sangat cocok untuk pemurnian artefak. Melihat tangan iblis raksasa di langit, dan bendera perintah hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terus berubah menjadi bendera roh raksasa, banyak murid sejati dan tetua tercengang. Mereka tentu saja merasakan kekuatan luar biasa di dalam diri mereka. Pada saat ini, puncak reinkarnasi Fang Han memancarkan cahaya ke langit, momentumnya secara langsung menyaingi puncak gunung Meng Xiaobai dan puncak ibu kota surgawi Huatiandu di pusat kota. Susunan pedang Yanyue, awalnya adalah formasi pedang yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, formasi ini praktis tidak dapat ditembus oleh segala kejahatan. Begitu seseorang memasuki susunan pedang, mereka akan hancur berkeping-keping oleh 1000 bulan terang dan 81 pedang berharga. Terutama pada malam bulan purnama, kekuatan susunan pedang ini dapat memanfaatkan pasang surut bulan, sehingga daya hancurnya menjadi lebih besar. Bendera roh raksasa, bahkan lebih dahsyat. Setiap bendera komando dapat menampung dewa roh raksasa. Dewa roh raksasa ini meraung seperti guntur, berubah tanpa henti, dapat merobek gunung, dan memuntahkan guntur ilahi roh raksasa. Selain itu, mereka dapat menyerap esensi matahari dan bulan, energi spiritual langit dan bumi, serta jiwa berbagai tumbuhan dan pohon. Mereka juga dapat terhubung untuk membentuk formasi agung roh raksasa, yang bahkan lebih kuat daripada formasi pedang Yanyue. Dengan berhasilnya pemasangan dua formasi penjaga gunung ini, bahkan para ahli tingkat ke-9 atau ke-10 dari kemampuan ilahi akan kesulitan menggoyahkan puncak reinkarnasi. Gunung itu praktis tak tertembus. Panji komando hantu tak terhitung. Apakah itu panji komando hantu tak terhitung milik Kaisar Hantu? Dan tangan iblis itu adalah tangan iblis penyelubung langit milik Kaisar Hantu. Dulu, Kaisar Hantu seorang diri memusnahkan sekte awan mengambang, menggunakan tangan iblis penyelubung langit untuk menghancurkan ahli inti emas yang merupakan pemimpin sekte awan mengambang, sebuah sekte kultivator sesat. Anak awan mengambang meledakkan inti emasnya sendiri, tetapi Kaisar Hantu menghindar, hanya menderita luka ringan. Semua berkat tangan iblis penyelubung langit ini. Mengapa harta karun Kaisar Hantu, seorang raksasa dari jalur iblis, jatuh ke tangan Fang Han? Apakah Fang Han membunuh Kaisar Hantu? Itu sama sekali tidak mungkin, bukan? Tepat sekali, kemampuan ilahi Kaisar Hantu hampir termasuk di antara individu terkuat di bawah para ahli alam rahasia keabadian. Bahkan kakak senior Huatiandu mungkin tidak mampu membunuhnya. Bagaimana mungkin Fang Han bisa membunuhnya? Apakah Fang Han bahkan lebih kuat dari kakak senior Huatiandu? Fang Han membunuh Kaisar Hantu adalah hal yang mustahil, tetapi tangan iblis penyelubung langit dan panji komando 1000 hantu berada di tangannya. Apa yang terjadi? Bahkan jika Fang Han adalah ayah Kaisar Hantu, dia tidak akan memberikan harta sihir terbaiknya kepada putranya. Banyak sekali murid yang terkejut melihat pemandangan ini. Tindakan Fang Han memurnikan harta sihir menciptakan keriuhan yang mengguncang bumi, segera menekan momentum Meng Xiaobai. Pada saat ini, Meng Xiaobai, yang sedang berkultivasi di puncak gunung, tampaknya menyadari keriuhan dari sisi Fang Han, dan napasnya yang berat tampak terhenti. Dia mengamati situasi, mencoba melihat apa yang telah terjadi. Tidak ada satupun murid sejati yang hadir yang tidak terkejut, termasuk Fang Qingsui di puncak petir ungu, serta Wan Luo, Ling Xiao, Jia Lan. Bahkan beberapa tetua agung di istana surga Yuhua pun merasa khawatir. Begitu kuat? Akankah aku masih punya kesempatan untuk mengharumkan namaku di masa depan? Apakah dia benar-benar mendapatkan akar spiritual 5 elemen? Aku masih menginginkan balas dendam, tetapi sekarang tampaknya balas dendam telah menjadi kemewahan. Tidak, aku belum berdamai. Sama sekali belum berdamai. Wan Luo meraung marah dalam hatinya, menatap aura dahsyat yang memancar dari puncak reinkarnasi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin putus asa. Segumpal tangan gelap dan kenyal terangkat ke udara, tak lain adalah telapak tangan Dewa Iblis. Tangan itu terus menggeliat di udara. Fang Han, menunggangi awan dan kabut, berdiri di langit dan meraung, hancurkan untukku. Pada saat itu, jimat natalnya naik, dan cahaya keberuntungan 5 warna langsung menerangi seluruh gunung berbulu. Gumpalan awan keberuntungan, energi yang menguntungkan, dan suara tiupan kerang serta tabuhan genderang memenuhi udara. Langit tampak bergetar, dan pujian bergema di mana-mana di kehampaan. Tidak ada yang tahu dari mana suara-suara itu berasal. Jimat natal ini menghantam telapak tangan Dewa Iblis yang berdaging, dan langsung meledak menjadi tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh ke dalam kuali Raja 5 penjara. 55 kemampuan ilahi yang hebat. Jimat natalnya mengandung 55 kemampuan ilahi yang hebat. Tiba-tiba, Jia Lan berteriak kaget, suaranya yang tajam menggema di berbagai gunung sekte berbulu. Semua murid sudah terpaku karena terkejut. Apa sebenarnya arti jimat kelahiran yang berisi 55 kemampuan ilahi agung itu? Ya Tuhan, ini benar-benar jimat natal yang dipadatkan dari 55 kemampuan ilahi agung. Bagaimana dia bisa menampung 55 kemampuan ilahi agung tanpa meledak? Aku hanya memiliki 9 lapisan kemampuan ilahi saat ini. Truman Xuantai hampir memuntahkan seteguk darah segar. Ini adalah kasus membandingkan diri dengan orang lain dan mati karena iri hati.
Inti emasku mungkin akan hancur seketika jika bertabrakan dengan jimatnya. Bahkan jika aku meledakkan inti emasku sendiri, aku mungkin tidak bisa menghancurkan jimat ini. 5 kemampuan ilahi iblis agung Kaisar, 55 kemampuan ilahi agung. Wan Luo merasakan kepahitan yang meluap dari lubuk hatinya. Meniup trompet kerang, memukul genderang. Inilah potensi untuk menjadi abadi. Sudah berapa lama sekte Yuhua kita tidak menghasilkan murid berbakat seperti ini? Dengan dentuman keras, gerbang istana hukuman surgawi juga terbuka, dan tetua hukuman surgawi terbang keluar, melihat situasi Fang Han di kejauhan, meraung. Dia telah kehilangan ketenangannya. Ketika jimat Natal Fang Han muncul, semua orang merasakan teror yang benar-benar luar biasa. Kekuatan jimat Natal ini, yang melayang di udara, memberikan kejutan mendalam kepada semua orang yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, sakral, luas, agung, kreatif, abadi, subversif, mulia. Semua orang merasa sangat kecil di hadapan jimat Natal ini. Bahkan para ahli inti emas, yang levelnya lebih tinggi dari Fang Han, merasa bahwa jimat ini dapat langsung membunuh mereka, dan bahkan peledakan inti emas mereka sendiri pun akan sia-sia. Awalnya, aura pernapasan Meng Xiaobai mampu menelan laut, dan momentumnya menyaingi matahari dan bulan, tetapi ketika jimat kelahiran Fang Han muncul, semua itu menjadi pucat tak berarti. Pusat seluruh sekte Yuhua menjadi puncak reinkarnasi. Pada saat ini, bahkan puncak ibu kota surga tampak menyusut sebagian, dan pagoda emas 9 istana yang tergantung di atas puncak ibu kota surga meredup. Saudara-saudara murid, saya, Fang Han, melakukan perjalanan ke kuil Dewa Barbar untuk mencari akar spiritual 5 elemen, dan saya memang mendapatkan beberapa hasil. Di sepanjang jalan, bandit bulan duri, bandit pemadam bintang, dan bandit pembunuh abadi, bersama dengan kaisar hantu pengkhianat dari sekte iblis mata air kuning, datang untuk menyergap dan membunuh saya. Selain bandit pembunuh abadi yang berhasil melarikan diri, semua orang lainnya telah saya bunuh. Kalian tidak perlu panik. Semua harta sihir kaisar hantu telah saya sempurnakan dan tidak mengandung energi iblis sama sekali. Jika ada saudara-saudara murid yang tertarik, saya mengundang semua orang untuk datang dan mengagumi puncak reinkarnasi saya. Apa? Kaisar hantu benar-benar dibunuh olehnya. Moonstabber dan Star Destroyer sama-sama dibunuh olehnya. Dia terlalu ganas. Dia bahkan membunuh seorang ahli tak tertandingi di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, mengubah takdir melawan langit, dan dia membunuh 2 ahli inti emas berturut-turut. Akankah dia memiliki saingan di dunia mulai sekarang? Tidak heran dia bilang akan menantang Hua Tiandu dalam 10 tahun. Baru 2 atau 3 tahun berlalu, kan? Dan dia sudah sekuat ini? Mungkin dalam 10 tahun, dia benar-benar bisa membunuh Hua Tiandu? Kau tahu, meskipun Hua Tiandu lebih kuat dari Kaisar Hantu, Fang Han mampu membunuh Kaisar Hantu dan tidak takut dengan patung Dharma Langit dan Bumi, milik lawannya yang hancur sendiri. Berapa banyak metode ampuh yang dia miliki? Memang, Hua Tiandu bisa mengalahkan Kaisar Hantu, tetapi mustahil untuk membunuh seorang ahli seperti Kaisar Hantu. Rumornya, sekte itu berencana mengorganisir para murid untuk pergi ke luar negeri guna mengepung dan menumpas 40 pencuri, tetapi siapa sangka Fang Han akan kembali dari perjalanan dan membunuh mereka semua? Ini sungguh terlalu sulit dipercaya. Awalnya, kami mengira Hua Tiandu pasti akan menjadi pemimpin sekte Yuhua berikutnya dalam beberapa ratus tahun, tetapi sekarang tampaknya itu belum tentu demikian. Beberapa tetua agung di istana surgawi Yuhua berbisik di antara mereka sendiri. Anak ini, aku bahkan pernah berencana untuk membuatnya kesulitan sebelumnya. Tetua Agung Jin Rilie berkeringat dingin. Dia adalah ayah Jin Shitai dan pernah berpikir untuk membuat masalah bagi Fang Han. Sekarang, memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang masih menghantui. Dia hanyalah seorang ahli di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam surga dan manusia. Meskipun dia memiliki beberapa status di sekte, dibandingkan dengan Fang Han bisa langsung membunuhnya hanya dengan 1 jari. Untungnya, Hua Tiandu telah pergi ke sekte Tai untuk meminjam sesuatu, dengan harapan dapat memasuki alam rahasia panjang umur. Jika tidak, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit lainnya antara mereka berdua. Fang Han mengirimkan undangan kepada berbagai murid sejati sekte Yuhua, tetapi banyak orang yang membicarakannya dengan penuh semangat. Bukan karena mereka tidak berani berteman dengan Fang Han, melainkan karena mereka terlalu terkejut untuk bereaksi segera. Semua orang terheran-heran, bahkan banyak tetua agung. Alasan Fang Han menciptakan pertunjukan megah untuk memurnikan harta karun adalah untuk membuat sekte kagum, menekan momentum Meng Xiaobai, dan sekaligus membangun prestisenya sendiri, membuat semua orang di sekte Yuhua menghargainya dan memahami nilai serta statusnya. Dengan cara ini, jika sekte Tai menekan mereka di masa depan, sekte Yuhua tidak akan mudah meninggalkannya dan mengorbankannya untuk melindungi harta yang lebih penting. Saat ini, dia telah memasang formasi pedang Yan Yu dan formasi roh raksasa di puncak reinkarnasi. Terlebih lagi, dia telah menggunakan jimat kelahirannya untuk menghancurkan telapak tangan Dewa Iblis, mengubahnya menjadi hujan darah.
Sekarang dia bisa memurnikan pil. Namun, itu saja tidak cukup. Kaisar Kayu Biru, peliharalah segala sesuatu. Dengan sekali gerakan tangannya, seberkas awan petir biru langsung melesat keluar dari jimat kelahiran di atas kepalanya, menyelimuti seluruh puncak reinkarnasi. Setelah dentuman guntur di dalam awan petir, hujan biru turun deras. Banyak pohon spiritual dan ladang obat yang awalnya ditanam di puncak reinkarnasi langsung dipenuhi vitalitas. Secara khusus, rumpun ginseng, ganoderma, teratai salju, poria, polygonatum, hisou, gastrodia, yang awalnya masih muda dan kekurangan sari obat, kini, setelah disirami hujan ini, setiap tumbuhan spiritual dan bahan obat memancarkan sari yang bersemangat. Di bawah tatapan takjub semua orang, bahan-bahan obat itu membengkak dengan cepat. Setiap ginseng, setelah menyerap air hujan biru, tumbuh setebal lengan, seperti bayi di dalam tanah, terus bernapas. Tiba-tiba, setiap ginseng mengeluarkan suara letupan samar, seolah-olah mengalami transformasi. Desis, desis, gumpalan kabut putih merembes keluar dari salah satu ginseng, perlahan-lahan mengembun menjadi sosok bayi putih. Ia dengan gembira berlarian di sekitar tubuh ginsengnya, memancarkan aura pengobatan yang ampuh. Ginseng itu telah menjadi roh? Ginseng itu telah menjadi roh? Seorang murid yang mengamati dari luar gunung berseru. Murid ini berada di tingkat kedua kemampuan ilahi, alam ki sejati, dan kekuatan sihirnya masih agak dangkal, tetapi penglihatannya sangat tajam. Jurus penguasa kayu Kaisar Azur sangat ampuh sehingga benar-benar dapat membuat ginseng yang berusia kurang dari 3 tahun menjadi roh dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar. Beberapa murid berseru satu demi satu. Setelah bahan obat seperti ginseng dan ganoderma menjadi roh, mereka memadatkan sari obatnya menjadi bentuk hantu. Semakin tua bahan obat tersebut, semakin padat bentuk yang dipadatkan oleh sari obatnya, hingga akhirnya, jika selamat dari sambaran petir surgawi, bentuk yang dipadatkan oleh sari obatnya akan secara bertahap berubah menjadi wujud seperti daging. Kemudian, tumbuhan ini akan menjadi iblis, memasuki alam rahasia kemampuan ilahi. Ia juga dapat meninggalkan tubuh utamanya dan berkelana. Jika tidak, roh tumbuhan saja tidak dapat meninggalkan tubuh utamanya. Jika tubuh utamanya mati, mereka juga akan binasa. Di dunia fana, beberapa pohon tua berusia 7 atau 800 tahun, atau bahkan 1000 tahun, kadang-kadang menyerap energi spiritual dari garis lay bawah tanah dan juga dapat menjadi roh, seperti roh pohon persik, yang berubah menjadi wanita cantik di malam hari untuk memikat pria muda dan menyerap esensi yang mereka untuk menyehatkan diri. Namun, roh pohon ini biasanya dibunuh oleh pendeta Taois atau dibawa kembali untuk dimurnikan menjadi artefak magis. Tentu saja, pohon-pohon, berakal, dan tumbuhan spiritual kini semakin langka, terutama obat-obatan spiritual seperti ganoderma dan ginseng, yang sangat sulit ditemukan. Setelah dikumpulkan dan digunakan untuk alkimia, tumbuhan-tumbuhan ini dapat dimurnikan menjadi berbagai ramuan spiritual yang meningkatkan kekuatan magis, bahkan memperpanjang umur, dan menyelamatkan nyawa. Biasanya, ginseng dan ganoderma perlu berusia lebih dari 1000 tahun dan mengumpulkan kekuatan obat yang sangat besar untuk menjadi makhluk hidup. Tetapi sekarang, bahan-bahan obat yang awalnya hanya berusia 2 atau 3 tahun telah menjadi makhluk hidup setelah dirangsang oleh air hujan hijau ini. Ini benar-benar menakutkan. Perlu diketahui bahwa di antara puncak-puncak berbagai murid sejati sekte Yuhua, hanya di puncak Hua Tiandu beberapa obat spiritual di kebun herbal menjadi memiliki kesadaran, tetapi jumlahnya tidak sebanyak di kebun herbal Fanghan. Satu persatu, obat-obatan spiritual diaktifkan, energi penyembuhannya sangat terkonsentrasi, mengalami transformasi, dan semuanya berubah menjadi sosok manusia kecil. Beberapa bahkan menyertakan pepohonan di gunung, seperti bambu, nanmu, cendana merah, kayu persik bintang emas, DLL, yang juga mengembangkan bentuk manusia ilusi. Untuk sementara waktu, seluruh puncak reinkarnasi dipenuhi dengan energi penyembuhan dan vitalitas yang melimpah. Namun, karena disegel oleh susunan pedang bulan turunan dan susunan roh raksasa, tidak ada setetes pun energi vital yang bocor keluar. Akibatnya, energi spiritual, energi vital, dan esensi terakumulasi, secara bertahap memancarkan cahaya yang berharga. Semua murid menyadari bahwa jika mereka dapat berlatih di puncak reinkarnasi, kemajuan mereka pasti akan pesat. Saat ini, puncak reinkarnasi, yang beberapa saat lalu merupakan puncak yang sangat tandus, telah sepenuhnya berubah menjadi tanah yang diberkati. Beberapa murid inti tidak ragu bahwa jika mereka berlatih di sana selama 10 atau 8 tahun, mereka pasti akan mampu memasuki alam rahasia kemampuan ilahi dan naik ke surga dalam satu langkah. Dengan sekali jentikan tangannya, Fanghan langsung mengubah puncak reinkarnasi menjadi tanah yang diberkati. Pengaruh terbesar dari seni Kaisar Azur dan Kaisar Kayu juga terwujud pada saat ini. Bukan kekuatan penghancur atau kekuatan pertahanannya, melainkan kemampuannya untuk merevitalisasi kehidupan, mencerahkan tumbuhan, menciptakan tanah yang diberkati, meningkatkan fisik, dan memurnikan ramuan.
Setelah menciptakan tanah suci itu, Fang Han memandang sekeliling dengan bangga, memusatkan pandangannya pada puncak tempat Meng Xiaobai tinggal. Apa? Apakah Fang Han akan berurusan dengan Meng Xiaobai? Mari kita tunggu dan lihat. Ini pertarungan antara dua harimau. Banyak murid sejati dan sesepuh yang menyaksikan pemandangan ini tahu bahwa Fang Han dan Meng Xiaobai juga berselisih. Baru-baru ini, ada desas-desus samar bahwa Fang Han berselisih dengan Meng Xiaobai mengenai jual beli barang di Kekaisaran Xuan Raya. Fang Han, jangan terbawa suasana. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk bersinar. Dalam 1 bulan, aku akan mengolah patung Dharma langit dan bumi dan naik ke tingkat ke-9 kemampuan ilahi. Pada saat itu, aku akan melihat apakah jimat kelahiranmu, yang telah mengolah 55 jenis kemampuan ilahi, benar-benar rapuh seperti yang kau katakan. Tiba-tiba, ledakan tawa liar terdengar dari puncak Meng Xiaobai, dengan energi pedang melesat ke langit dan niat membunuh yang meluap. Apa? Dalam 1 bulan, dia bisa menguasai kemampuan ilahi tingkat ke-9, patung Dharma langit dan bumi. Tingkat ke-9 dari kemampuan ilahi adalah lompatan kualitatif. Seseorang dapat merasuki tubuh dan bereinkarnasi. Dalam keadaan darurat, jika tubuh fisik terbunuh, seseorang dapat memulai kembali. Patung Dharma langit dan bumi sangatlah kuat. Meng Xiaobai bahkan mengatakan dia bisa menguasainya dalam sebulan. Sepertinya dia sangat percaya diri, jika dia gagal menguasainya, dia akan kehilangan banyak muka. Meng Xiaobai secara alami memiliki kepercayaan diri. Tapi Kaisar Hantu dibunuh oleh Fang Han. Bahkan jika Meng Xiaobai mengolah patung Dharma langit dan bumi, dia tidak akan mampu menandingi Fang Han, kan? Itu belum tentu benar. Tidakkah kau melihat momentum pernapasan Meng Xiaobai beberapa hari terakhir ini? Patung Dharma langit dan bumi yang dia kembangkan pasti sangat kuat, mungkin bahkan sebanding dengan Hua Tiandu. Memang, kultivasi dan pernapasan Meng Xiaobai beberapa hari terakhir ini sangat luar biasa, seolah-olah seluruh dunia akan ditelan olehnya lalu dihembuskan kembali. Wawasannya jauh lebih tinggi daripada kita. Melihat kekuatan Fang Han, namun masih berani menantangnya, dia mungkin benar-benar memiliki kartu truf tersembunyi. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah sebulan, dalam pertarungan antara Fang Han dan Meng Xiaobai, siapapun yang menang kemungkinan akan bersaing dengan Hua Tiandu untuk posisi pemimpin sekte selama beberapa ratus tahun ke depan. Ya, pada saat itu, kita akan membuat rencana kita. Beberapa tetua berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Fang Han mengarahkan pandangannya ke sekeliling dan berkata ke puncak tempat Meng Xiaobai tinggal, "Bagus, aku akan menunggumu selama sebulan. Mari kita lihat seberapa kuat seni parasitisme embrio iblismu yang telah merasuki Kunpeng dan mengubahmu menjadi monster setengah manusia, setengah iblis. Adu mulut tidak ada gunanya. Dalam sebulan, kita akan melihat kebenaran dengan tangan kita sendiri." Nada suara Meng Xiaobai berubah, dan dia berkata perlahan, seluruh energi pedangnya menyusut saat dia kembali ke puncak kekuatannya, kehadirannya memudar. Hehe, Fang Han memperlihatkan senyum dingin. Semua cahaya menghilang, dan dia mendarat di ruang alkimianya. Pertunjukan kekuatan ini telah berhasil. Selanjutnya, dia akan menunggu sampai dia benar-benar mengalahkan Meng Xiaobai, dan kemudian banyak murid dan tetua di sekte itu akan datang untuk berteman dengannya dan menunjukkan niat baik kepadanya. Terutama beberapa tetua, yang pasti telah melihat harapannya untuk memperebutkan posisi pemimpin sekte, akan datang untuk mencari muka kepadanya, menanam benih persahabatan di sini. Jika menggunakan analogi sebuah negara, murid sejati ibarat pangeran, dan para tetua ibarat adipati, menteri, dan keluarga bangsawan. Terdapat kepentingan bersama di antara mereka. Murid sejati manapun yang berharap menjadi pemimpin sekte di masa depan, mereka tentu akan mendukungnya, jika tidak, masa depan mereka akan sulit. Fang Han, ini benar-benar aneh. Kau telah menimbulkan kehebohan besar, namun Meng Xiaobai telah menanggung semuanya, terutama ketika kau menyebutnya monster setengah manusia setengah iblis. Mengingat kepribadiannya, aku seharusnya mengharapkan dia untuk menebasmu dengan pedang dan langsung terlibat dalam pertempuran denganmu, tanpa mempedulikan konsekuensinya, kata Yan dengan bingung. Kepribadian Meng Xiaobai telah berubah, dia bahkan tidak membantah ketika disebut setengah manusia, setengah iblis. Itu bukan apa-apa. Dia dengan tekun melatih kemampuan ilahinya, bertujuan untuk mengubah esensi kehidupan Kunpeng menjadi patung Dharma langit dan bumi miliknya sendiri, sehingga memasuki lapisan ke-9 dari alam kemampuan ilahi. Jadi, meskipun dia tahu aku memprovokasinya, dia untuk sementara menahannya. Hari di mana dia berhasil mengolah patung Dharma langit dan bumi akan menjadi hari di mana dia bertarung denganku. Terlebih lagi, semakin aku menghinanya, semakin dia bertahan, dan dia dapat menggunakan kebencian yang ditahan ini untuk berubah menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Ketika mencapai puncaknya, itu akan meledak, bertujuan untuk membunuhku. Dalam sebulan, dia pasti akan mampu mengolah patung Dharma langit dan bumi miliknya. Aku penasaran untuk melihat seberapa kuat patung Dharma miliknya setelah mengintegrasikan energi kehidupan Kunpeng.